Guru itu didepak dari sekolah gara-gara dituduh ikut menghajar murid sendiri, kasihan sekali. Tapi kenalkan, dia Thor, penyihir pendukung paling kuat sepanjang sejarah. Padahal dia ikut mengalahkan Raja Iblis, tapi setelah 10 tahun berlalu, dia malah dianggap sampah dan jabatannya sebagai guru di sekolah Vele tidak pernah naik sama sekali. Wajar saja, sihir pendukung memang tidak populer karena dianggap cuma buat mengasuh orang lain. Tapi tahun itu, ada satu murid baru yang mendaftar dan dia gadis tercantik di sekolah. Sayangnya, si perundung yang sok genius terus mengganggu gadis itu agar mau pacaran. Sang guru pun harus turun tangan meski si berandal sempat mengatainya sampah tidak berguna dan hendak memukulnya. Namun gadis itu menengahi dan malah menantang taruhan gila lewat duel sihir. Kalau dia kalah, dia mau dinikahi si bodoh itu. Tapi kalau menang, berandal itu dilarang mengganggu Profesor Thor lagi. Saat hari duel tiba, si gadis bertugas menyerang sementara sang profesor merapalkan mantra penguat. Dan coba tebak, efek penguat itu sangat dahsyat sampai membuat gadis itu merinding karena kekuatannya yang absurd. Dia tahu sihir gurunya tidak normal. Thor segera merapalkan sihir perlambat gerakan musuh panik. Karena melambat, si perundung langsung membalas dengan melemparkan bola api raksasa. Thor langsung merapalkan elemen air ke pedang muridnya, Reina. Hanya sekali tebas, kobaran api besar itu padam total, dan Reina langsung maju menyudahi pertarungan dengan sangat cepat. Si jenius gadungan itu kalah. Semua penonton tidak menyangka Reina sekuat itu, padahal ada rahasia besar yang tersembunyi di balik kemenangan ini. Masalahnya, kepala sekolah yang memantau duel itu tampak sangat tidak senang. Benar saja, Thor langsung dipanggil menghadap di sana. Sang kepala sekolah mendadak mengamuk luar biasa layaknya anjing gila dan langsung memecat Thor begitu saja. Jelas tidak terima. Thor langsung mempertanyakan alasannya. Apalagi dia sendiri yang kemarin sudah melaporkan kejadian perundungan itu kepada pihak sekolah. Namun kepala sekolah beralasan bahwa anggaran mereka tidak bisa lagi dipakai untuk sihir pendukung, lalu mengecap Thor sebagai pemakan gaji buta yang sama sekali tidak berguna. Padahal akademi punya dana melimpah. Thor tahu itu cuma alasan sepihak untuk menyingkirkannya karena ayah Cable adalah donatur utama sekolah dan perselisihan kemarin hampir membuat mereka kehilangan banyak uang. Thor mencoba mengingatkan tentang kelakuan buruk murid nakal itu, tapi kepala sekolah malah membentaknya dengan kasar. Dia disuruh diam. Dia merasa Akademi Velen tidak akan maju jika terus memegang idealisme lama, sehingga mereka butuh banyak dana, fasilitas baru, dan gengsi. Thor pun menyindir, apakah perlakuan murid di sini cuma dinilai dari uang? Kepala sekolah mengabaikan sindiran itu dan menegaskan bahwa Thor harus pergi hari ini juga. Bahkan permohonan terakhirnya diabaikan. Lalu dia diusir secara kasar dari ruangan. Sambil berjalan lesu di koridor, Thor berpapasan dengan Reina. Gadis itu berterima kasih atas bantuan duel kemarin dan Thor menjawab santai sekaligus memberitahu bahwa dia baru saja dipecat dari sekolah. Reina terkejut dan merasa bersalah atas kejadian itu, tetapi Thor menjelaskan bahwa dia memang sudah lama ingin pergi. Dia berterima kasih karena Reina selalu rajin menghadiri kelasnya dan berharap ajarannya bisa berguna kelak. Karena merasa tidak ada gunanya lagi bertahan di akademi tanpa gurunya, Reina pun memutuskan untuk ikut keluar dari sekolah itu. Namun Thor langsung menegurnya karena keputusan ceroboh itu bisa merusak masa depannya. Dia tahu Reina sangat berbakat, jadi dia harus lulus dengan baik agar tidak berakhir gagal seperti dirinya. Reina tersipu saat Thor melangkah mendekat, lalu menjelaskan bahwa dia tidak masalah keluar sekarang, karena kredit nilainya sudah sangat cukup. Thor pun kagum mengingat muridnya ini baru di tahun kedua. Dia yakin Reina akan baik-baik saja, karena dia tipe pembelajar yang cepat. Akhirnya, gadis itu tidak menahannya lagi lalu pergi meninggalkan koridor akademi. Di sisi lain, Thor berharap sihir pendukungnya bisa berguna bagi Reina kelak. Keesokan harinya, dia mengemasi koper untuk pergi meninggalkan akademi. Meski dia bingung harus kemana, karena tabungannya akan segera menipis. Tiba-tiba saja, Reina muncul tepat saat Thor berpikir untuk kembali bertualang keliling dunia. Gadis itu lalu menyodorkan sebuah amplop dan memintanya pergi ke ibu kota kekaisaran untuk memberikannya kepada penjaga istana. Reina merekomendasikan kerabatnya yang menghormati Thor agar dia bisa mendapatkan pekerjaan baru di sana. Dengan penuh rasa syukur, Thor menerima surat itu, lalu mengucapkan selamat tinggal pada murid kesayangannya. Sementara itu, Reina tersenyum manis.
tidak sabar untuk bertemu dengannya lagi nanti. Beberapa hari berlalu, dan Thor pun tiba di ibu kota, lalu langsung dipertemukan dengan Kaisar Heinrich. Sesuai petunjuk Reyna, dia menyerahkan surat rekomendasi itu, dan seketika semua orang di istana menyambutnya dengan sangat ramah. Thor kebingungan dengan perlakuan spesial ini, dan menerka-nerka siapa sebenarnya teman Reyna. Di dalam ruangan, Kaisar Heinrich menyambutnya hangat. Beliau menegaskan kekaisaran tidak akan pernah melupakan jasa besar Thor saat menyelamatkan dunia dengan mengalahkan Raja Iblis di masa lalu. Dengan gugup, Thor menjawab bahwa dia hanya melakukan apa yang sewajarnya dilakukan orang lain. Sikap rendah hati itu membuat sang kaisar tertawa terbahak-bahak dan menawarkan hadiah apapun keinginannya. Thor kemudian menyebutkan tentang surat dari Reyna karena takut ada kesalahpahaman. Tiba-tiba, suara seorang gadis menyahut bahwa perlakuan istimewa itu memang sangat layak dia dapatkan setelah membaca isi surat tersebut. Dia adalah Elena von Neustadt, sang putri kekaisaran sekaligus teman Reyna. Menyadari hal itu, Thor langsung membungkuk meminta maaf karena tidak menduga mereka berdua berteman sedekat itu. Elena tertawa melihat reaksi berlebihan itu, lalu menawarkan diri untuk mengantar Thor ke kamar barunya. Sang putri juga bersedia menjawab segala pertanyaan atas izin kaisar. Mereka berdua pun pindah ruangan untuk mengobrol santai. Thor mencoba mencairkan suasana, tetapi dia merasa canggung berbicara santai dengan seorang putri. Demi menenangkannya, Elena menjelaskan bahwa Thor pernah menyelamatkannya dulu, dan sejak saat itu, dia sangat menghormatinya. Sebenarnya sang putri ingin menemaninya berkeliling selama beberapa hari ke depan, tapi dia terlalu sibuk. Kebaikan luar biasa ini membuat Thor cemas tidak bisa memenuhi ekspektasi tinggi tersebut. Elena lalu berujar bahwa dia sering mendengar Reyna memuji metode mengajar Thor. Mengingat mantan murid kesayangannya itu, Thor langsung terharu sampai meneteskan air mata bahagia. Reaksi itu membuat sang putri tertawa. Lalu dia menawarkan Thor untuk menjadi penyihir istana. Dengan begitu, dia bisa menggunakan sihirnya untuk membantu kekaisaran dengan jaminan tempat tinggal, makanan, serta gaji tinggi. Elena menawarkan 100 koin emas per bulan dan bersedia membayar di muka, membuat Thor shock bukan main. Dia cemas memikirkan tugas beratnya, tapi sang putri justru memintanya untuk menikahinya. Bingung, Thor tidak tahu harus menjawab apa. Meski dia menganggap lamaran nikah itu cuma lelucon aneh, dia sama sekali tidak berniat menolak tawaran pekerjaan mewah sebagai penyihir istana. Saat menuju kamar baru, dia mendapati Reyna sudah menunggu di koridor. Thor terkejut melihat kehadirannya, lalu menyadari bahwa gadis itu benar-benar nekat keluar dari akademi demi mengikutinya. Reyna berdalih nilainya sudah bagus dan tidak ada gunanya belajar tanpa dibimbing Thor lagi. Merasa tersentuh, Thor berterima kasih karena mendapat pekerjaan hebat berkat surat rekomendasi dari muridnya itu. Reyna menenangkan gurunya dan berjanji akan selalu membantu dalam setiap tugas. Lagi pula, dia juga penyihir istana dan beralasan masuk akademi kemarin hanya untuk mengasah kemampuan bertarungnya saja. Karena itulah Reyna siap mendampinginya mulai sekarang sebagai asisten pribadi. Saat Thor bertanya tentang rincian tugas mereka, Reyna menjelaskan bahwa tugas mereka bisa apa saja. Bahkan sama sekali tidak terasa seperti pekerjaan sungguhan karena ulah sang putri. Para penyihir melayani keluarga kerajaan di bawah pimpinan Elena, meski mereka sangat jarang menerima perintah tugas. Mereka bahkan bisa bersantai ria sepanjang hari sampai ada tugas mendadak yang diberikan. Reyna mengajak Thor menemui komandan para penyihir istana. Mereka menuju ruang kerja sang komandan, meminta izin masuk, dan disambut langsung oleh pria parubaya bernama Baden Saxburg. Reyna langsung memperkenalkan anggota baru mereka, membuat sang penjabat komandan bingung karena tidak mendapat kabar apapun. Dia juga belum pernah melihat Reyna, namun percaya setelah melihat lambang resmi pada pakaiannya. Baden bertanya siapa yang merekrut pria kucel itu, dan Reyna menjawab itu perintah sang putri. Rupanya, putri ingin menyapa komandan divisi. Baden bertugas menguji pemula sementara pemimpin aslinya sedang pergi menjalankan misi. Reyna menyindirnya karena berani mengabaikan perintah putri, membuat Baden langsung murka. Sang komandan sementara bersikeras bahwa menerima sembarang orang hanya akan merusak reputasi istana. Gadis Meg itu membalas bahwa menentang Putri Elena sama saja dengan berkhianat, lalu pergi meninggalkan Baden. Baden berteriak kesal bahwa Thor tampak sangat tidak berguna, tapi dia akan memberinya satu kesempatan pembuktian. Begitu Thor mengaku ahli dalam sihir,
Baden malah tertawa terbahak-bahak meskipun dia memperlakukannya dengan sangat buruk. Pria itu hanya meminta satu kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya secara langsung. Jika terbukti tidak layak, dia berjanji akan pergi tanpa mengeluh sedikit pun. Akhirnya mengalah pada desakan itu, Baden menyuruh Thor untuk segera mengikuti ujian penerimaan. Thor merasa senang dan membungkuk hormat sebagai tanda terima kasih. 1 jam kemudian, seluruh peserta ujian berkumpul di halaman. Di sana ada Gimbal, putra Baden, yang sangat yakin akan lolos. Begitu melihat Thor, bocah itu membeku terkejut dan mulai gemetar ketakutan. Dia langsung berlari ke pelukan ayahnya saat melihat wajah menyeramkan Reina. Seketika kehilangan seluruh semangat ujiannya. Dengan marah, Baden menuntut penjelasan tentang apa yang telah Thor perbuat pada Gimbal. Thor menjawab mereka hanya melakukan duel kecil di akademi. Ujian pun dimulai dan Baden menegaskan dia sendiri yang akan menguji Thor. Para penyihir istana bekerja sesuai keahlian khusus masing-masing. Karena Thor ahli dalam sihir pendukun, Baden memanggil Felgar, seorang ksatria tangguh dari ordo militer mereka. Thor harus bekerja sama dengan ksatria pemula bernama Mia untuk melawan Felgar dan Baden. Reina menentangnya karena pertarungan ini cukup tidak adil. Tapi Baden membentak bahwa menang bukanlah syarat mutlak. Sambil menghela napas, Thor menyapa ksatria pemula tersebut. Sementara Reina dengan cepat memberikan penjelasan singkat tentang gadis itu. Mia adalah putri Baran yang baru saja menjadi ksatria tingkat E. Dia hebat menggunakan perisai tapi terancam dipecat kapan saja. Thor menegur Reina karena terlalu kasar. Namun Mia memaklumi sebab semua ucapan itu memang benar adanya. Dibandingkan dirinya, Felgar adalah yang terkuat di divisi ini bersama komandan utama. Jadi, Mia sangat paham jika dirinya sampai di depak nanti. Lagi pula, dia merasa tidak berguna di antara rekan-rekannya yang hebat, bahkan takut mengganggu jalannya duel. Mendengar itu, Reina menenangkan si gadis dan menegaskan mereka pasti menang bersama Thor. Thor setuju dan menjamin mereka akan lulus selama berusaha keras. Sementara itu, Baden memarahi putranya yang penakut, menyuruhnya berhenti gemetar setiap kali menatap ke arah Reina. Baden menjelaskan bahwa Gimbal akan menghadapi penyihir payah dan ksatria amatir itu bersama sang Master Felgar. Jadi tidak mungkin mereka bisa kalah. Sang putra akhirnya kembali percaya diri, sementara Felgar mulai menilai lawannya. Meski sang veteran melihat potensi dalam diri Mia, dia tahu tidak boleh lengah sedikit pun di dekat Thor. Tidak lama kemudian, Baden memulai duel dan mengumumkan bahwa kedua pihak bebas menyerah kapan saja. Reina teringat bahwa Felgar cukup terkenal karena pernah mengalahkan 2 naga, makhluk yang dianggap paling kuat di dunia ini. Jadi, ini adalah lawan yang sepadan, dan Baden sangat yakin sang ksatria akan membawa putranya menuju kemenangan. Gimbal bersiap merapalkan sihir api, tapi Thor menyuruh rekannya untuk membiarkan dia yang mengatasinya. Thor membuyarkan sihir lawan, membuat Gimbal shock. Nah, lihat ini saat Felgar menyerang. Thor justru memilih memperkuat pertahanan Mia daripada melemahkan ksatria itu. Gadis itu panik melihat pedang veteran menghantam perisainya. Namun dia takjub karena berhasil menahan serangan kuat tersebut. Thor tahu Mia tidak akan bertahan lama sendirian. Jadi dia melumpuhkan Gimbal terlebih dahulu dengan sihir cahaya cepat. Bocah itu langsung tumbang ke tanah, membuat Baden berteriak histeris untuk menghentikan ujian. Namun, Reina membungkam mulutnya menggunakan sihir penikat suara agar pertempuran seru ini tetap berlanjut. Sementara itu, Thor kagum dengan kecepatan luar biasa Felgar, yang sanggup membuyarkan sihir bahkan sebelum sempat dirapalkan. Sadar tidak bisa melemahkan sang prajurit, Thor memperkuat fisik Mia agar mereka bisa menyerang balik. Sebelum pedang beradu, dia meningkatkan gravitasi pada senjata Mia demi mempersulit pertahanan Felgar. Tapi ksatria itu tidak ragu sedikit pun. Dia melesat melewati Mia demi mengincar Thor. Namun pedangnya justru menghantam penghalang besi hingga patah berkeping-keping. Saat itu juga, Felgar yakin Thor bukanlah orang sembarangan dan memilih untuk menyerah. Sang ksatria juga membantu Mia berdiri dan memuji kerja keras gadis itu dalam duel barusan. Begitu mereka pergi, Reina mendekati Thor untuk memberi ucapan selamat. Tetapi Baden langsung berteriak keras bahwa ujian ini masih belum selesai. Dia menegaskan harus ada satu tanding lagi karena dia menolak mengakui Thor sebelum melihatnya mematuhi perintah langsung. Thor akhirnya menyetujui tuntutan konyol tersebut. Meskipun Reina merasa tidak senang, Thor menegaskan bahwa dia juga ingin menguji kekuatannya sendiri
untuk membuktikan kelayakannya sebagai penyihir istana. Sesaat kemudian, lawan barunya yang sesungguhnya pun tiba di medan tempur. Gadis itu adalah Luna, putri dari komandan divisi sihir yang asli. Meski dia tidak terlalu menghormatinya, karena menganggap Thor bukan lawan yang sepadan, dia terlihat sangat bosan di sana. Baden menjawab bahwa ini hanya musuh spell yang setidaknya bisa sedikit menghiburnya. Bagi Baden, Luna hanyalah bocah menyebalkan, namun kehebatan sihirnya membuat gadis itu masuk dalam jajaran elit istana. Ini adalah kesempatan emas Baden untuk menyingkirkan Luna sekaligus Thor sekaligus. Sementara itu, gadis itu menghampiri Thor untuk menyapa. Terkejut mengetahui dia adalah penguji barunya, Thor menjelaskan bahwa dia bisa merasakan aura penyihir berpengalaman dari tubuh Luna. Membuat gadis itu langsung tersenyum sombong. Reina menuntut agar gadis itu memperkenalkan dirinya dengan benar dan bersikap sopan jika ingin dianggap dewasa. Keduanya hampir saja terlibat pertengkaran hebat, sehingga Thor harus melerai mereka agar tenang. Karena menghargai Thor, Luna akhirnya memutuskan untuk mengabaikan sindiran tajam dari Reina tersebut. Luna menjelaskan bahwa tahap ujian selanjutnya adalah menghadapinya langsung, di mana pertarungan akan berakhir begitu sihir mengenai lawan. Tapi kalian harus fokus melihat momen ini. Thor tiba-tiba melepaskan serangan super cepat yang langsung menghantam Luna tanpa ampun sebelum dia sempat menghindar. Reina mengumumkan berakhirnya pertandingan, membuat penyihir sombong itu murka dan menuntut laga ulang karena merasa telah lengah. Baden membela Luna, dan Thor pun setuju, karena tidak ingin lulus ujian dengan cara yang tidak adil. Jadi, pertandingan diulang kembali, dan kedua penyihir bersiap menyerang. Secara bersamaan, Thor tahu mengalahkan Luna akan sangat sulit, persis seperti saat menghadapi Velgar, karena dia sama sekali tidak bisa melemahkan sihirnya. Teknik serangan multi-elemen milik Luna membuktikan bakat luar biasanya, mengingatkan Thor pada seorang kawan lama. Teman masa lalunya itu belajar sihir bersama Thor dan dengan sangat cepat melampaui kemampuannya. Tidak butuh waktu lama bagi Thor untuk merasa frustrasi dan cemburu, sekaligus merasa takut memikirkan apa yang akan terjadi jika mereka menghadapi ancaman nyata di masa depan. Karena itu, dia terus belajar agar tidak menjadi beban tim dan menyempurnakan sihir pendukungnya. Namun pada akhirnya, hasil yang berhasil dia tunjukkan bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Thor memarahi dirinya sendiri karena sempat melamun, lalu menyadari Luna mulai frustrasi akibat semua serangannya berhasil dibaca dengan sangat mudah. Keraguan-raguan itu akhirnya memberi Thor celah mata untuk mengalahkannya. Hanya dengan memanfaatkan kejutan kecil berupa sihir angin biasa yang sangat sederhana. Reina mengumumkan berakhirnya duel, membuat Luna tersadar bahwa dia telah kalah telak akibat titik butanya sendiri. Di sisi lain, Thor merasa sangat lega bisa menang berkat mengandalkan pengalaman tempurnya yang matang. Saat perhatian semua orang terpusat pada kedua penyihir, Baden memanfaatkan kelengahan itu untuk merapalkan sihir tepat di atas kepala Luna. Thor menjadi yang pertama menyadari ada bahaya dan segera berlari menyelamatkan Luna sambil menyuruhnya membuang apapun yang sedang dipegangnya. Meski bingung, Luna menurutinya dan melepaskan tongkat sihirnya. Menyaksikannya hancur lebur terkena serangan Baden selagi Thor menariknya ke tempat yang aman. Dia memastikan keadaan gadis itu membuatnya tersipu malu karena menyadari dirinya telah didekap begitu erat dalam pelukan sang pemuda cukup lama. Setelah diturunkan, Luna bersumpah akan mengalahkan Thor di lain waktu lalu segera kabur. Bahkan setelah kejadian menegangkan itu, Baden masih tetap keras kepala menolak mengakui Thor. Tiba-tiba saja, sekelompok satria datang untuk menangkap sang komandan sementara atas perintah kekaisaran. Dia dituduh korupsi uang rakyat, mengacau di Akademi Sihir, dan menyalahgunakan wewenang. Jadi sekarang Heinrich bakal menyeretnya ke meja hijau. Semua orang cuma bisa melongo sedih melihat Ban diseret paksa para kesatria. Untungnya, Reina langsung mengalihkan obrolan buat merayakan kelulusan ujian Thor. Thor berhasil lolos dan resmi punya modal buat masuk tim. Bikin asistennya bangga setengah mati. Si tokoh utama kita pun pulang ke kamar buat selonjoran manja. Tapi tiba-tiba ada yang mengetuk pintu minta izin masuk. Ternyata Elena datang cuma buat minta maaf atas kelakuan kurang ajar Banning. Kaget bukan main, Thor langsung melompat dan menyambutnya sambil berlutut pasrah. Sang putri jelas kaget melihat reaksi heboh itu, jadi Thor buru-buru menyuruhnya duduk. Mereka pun mulai mengobrol santai soal ujian masuk, di mana Thor mengaku takjub melihat banyak penyihir berbakat di sana.
Alana ternyata diam-diam memantau pertarungan dari jauh dan sangat kagum dengan aksi hebat Thor di arena. Pujian manis itu bikin Thor salah tingkah dan malu sendiri. Tapi sang putri memintanya jangan terlalu rendah diri dan sesekali bangga pada kehebatannya. Tak lama kemudian, Alana pamit pergi biar tidak mengganggu istirahatnya sambil berpesan agar Thor meminta bantuan Reina saja. Lagi pula, Reina sendiri yang mengajukan diri secara sukarela untuk membantu segala keperluan Thor. Begitu Alana pergi, Thor sampai meneteskan air mata saking terharunya karena merasa Reina sangat menghargai dirinya sebagai seorang guru. Namun dia mendadak panik saat teringat lamaran nikah dari sang putri, sampai-sampai tidak sadar kalau Reina sudah menyelinap masuk ke kamarnya. Rupanya si asisten manis ini datang membawa kue buatan sendiri demi merayakan kemenangan sang guru. Sambil asyik menyantap kue bersama, Thor menyadari betapa tulusnya kebaikan mantan muridnya ini. Tapi di sisi lain, dia cemas Reina bakal berhenti mendewakannya begitu mereka mulai bekerja bersama nanti. Siapa tahu Reina bakal sadar kalau gurunya ini sebenarnya biasa-biasa saja dari dekat. Pikiran itu bikin Thor minder, sampai dia bersumpah akan bekerja sangat keras. Mendengar itu, Reina justru merasa usaha Thor sudah lebih dari cukup. Malam harinya, Alana yang baru menyelesaikan tugasnya diminta pelayan untuk segera tidur. Tapi dasar bucin. Dia malah mengambil buku catatan untuk menggambar wajah Thor sambil menulis buku harian yang penuh dengan pujian untuk sang mantan guru. Lucunya dia malah cemburu sendiri saat melihat Thor menggendong Luna, sang putri sampai bingung membayangkan siapa yang bakal dipilih Thor antara dirinya atau Luna. Padahal mereka berdua adalah orang yang sama. Keinginan terbesarnya hanyalah melihat Thor bahagia dan tentu saja dia sangat ingin menikahinya. Jadi dia bertekad akan berjuang ekstra keras demi mendapatkan hati sang guru. Keesokan harinya, seantero kota heboh menggosipkan Thor yang berhasil mengalahkan Velgard. Meski agak risih, dia berharap reputasinya bisa membaik. Jadi dia meminta bantuan Reina untuk mencarikannya beberapa pekerjaan nyata. Dia merasa tidak tenang jika cuma berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. Reina pun menertawakan mantan profesornya itu, lalu menunjukkan papan pengumuman berisi misi khusus dari pengadilan sihir dan penjaga kerajaan yang tidak bisa diselesaikan petualang biasa. Singkatnya, kebanyakan isi papan itu adalah misi sulit atau membosankan dengan bayaran yang sangat tidak manusiawi. Namun ada satu misi darurat dari desa terpencil yang menarik perhatian Thor. Sudah beberapa tahun terakhir panen warga di sana selalu gagal akibat racun misterius, meski belum ada korban jiwa. Thor pun memutuskan pergi ke sana demi menolong warga desa. Anggota pengadilan lain sempat nyinyir meragukan kemampuan Thor, yang sukses membuat Reina naik darah. Tapi si pahlawan kita memilih mengabaikan mereka daripada memicu keributan. 2 jam kemudian, duo penyihir kita tiba di desa dan disambut sangat meriah oleh warga setempat. Sang kepala desa bernama Graba mengucapkan terima kasih lalu langsung mengantar mereka ke ladang beracun. Graba menjelaskan kalau masalah ini bukan karena faktor alam. Beberapa warga bahkan percaya mereka sudah mengotori kesucian pohon keramat, sehingga mereka rajin berdoa memohon ampunan setiap harinya. Thor cukup heran melihat pohon itu tumbuh subur padahal sekelilingnya dipenuhi racun berbahaya. Di bawah tatapan penuh harapan dari Graba dan Reina, Thor pun mulai merapal mantra pemurnian tanah. Awalnya racun itu sempat lenyap, namun mendadak muncul lagi beberapa detik kemudian. Dari sinilah mereka sadar kalau sumber utama pencemaran justru berasal dari dalam pohon keramat itu sendiri. Graba bercerita kalau pohon pelindung ini sudah hidup selama 2000 tahun lamanya. Penyelidik kerajaan Thor tidak pernah menemukan hal aneh di sana. Jadi Thor meminta izin untuk mendekat guna merapal sihir penghilang racun. Setelah mendapat izin dari sang kepala desa, Thor langsung menembakkan sihirnya. Tanpa diduga, akar raksasa mendadak mencuat keluar dari tanah dan batang pohon mulai menggeliat nyeri, mengungkap wujud aslinya sebagai sesosok Tren. Monster jenis ini biasanya lahir saat Dryad merasuki tanaman dan kekuatannya tergantung dari wadah yang dirasuki. Namun Thor sendiri belum pernah melihat Tren sebesar gaban ini. Sebelum pertarungan pecah, Thor menggunakan sihir percepatan untuk memulangkan Graba ke desa dengan selamat. Dia juga menyuruh Reina mundur, namun gadis itu keras kepala dan memilih bertarung bersamanya. Thor sadar dia butuh bantuan, karena melawan Tren raksasa ini otomatis menaikkan tingkat misi menjadi peringkat S. Tanpa ragu, sang asisten langsung menerjang maju menebas semua akar beracun dengan pedangnya. Sementara itu,
Thor fokus memperlambat gerakan si monster kayu. Refleks bertarung Reina yang luar biasa mendadak membuat sang guru bernostalgia. Gadis itu berniat mendekati tubuh utama monster sambil terus mendapat dukungan sihir dari Thor. Tak lama, dahan-dahan pohon mulai bergerak menyerupai cambuk lengan yang menghalangi jalan Reina. Karena kulit kayunya sangat keras, Thor berinisiatif memperkuat tebasan pedang Reina dengan elemen api membara. Dengan bantuan itu, Reina sukses menebas habis akar dan dahan monster tersebut. Sayangnya, secara mengejutkan si Tren mendadak mengeluarkan air dalam jumlah besar untuk memadamkan kobaran api tersebut. Monster satu ini ternyata lumayan pintar, memaksa Thor untuk memutar otak menyusun rencana baru. Tanpa banyak bertanya, Reina langsung mempercayai taktik gurunya dan bersiap melakukan serangan susulan. Nah, perhatikan trik cerdik Thor di sini. Saat Reina memancing akar lawan yang melambat, sang monster tampak meremehkan mereka dengan menyemburkan air. Seketika itu juga, Thor langsung mengubah elemen pedang Reina menjadi es beku. Bagi penyihir biasa, mengganti elemen sihir dalam hitungan detik tentu mustahil dilakukan. Hal inilah yang membuat Reina merasa sangat bangga bisa bertarung berdampingan dengan sang guru legendarisnya. Serangan itu sukses membekukan air, sekaligus mengunci pergerakan monster. Detik berikutnya, es berubah kembali menjadi kobaran api yang membakar habis sang Tren sampai ke akar-akarnya. Reina sadar dia tak akan sanggup menang sendirian tanpa bantuan sihir pendukung Thor yang luar biasa ini. Begitu pertarungan usai, Thor langsung ambruk ke tanah karena kehabisan tenaga sambil memuji kerja keras asistennya. Sesaat kemudian, warga desa datang merayakan kekalahan monster tersebut. Reina berusaha memberikan semua pujian pada Thor, namun dengan rendah hati sang guru menolak sanjungan tersebut. Thor juga meminta maaf kepada Graba karena terpaksa menghancurkan pohon keramat mereka, tapi sang kepala desa memaklumi hal tersebut. Merasa lega semuanya sudah beres, para warga bahu-membahu memotong sisa-sisa kayu agar api tidak menjalar ke pemukiman. Di sisi lain, Graba merasa tidak enak karena tidak bisa memberikan imbalan yang layak. Sebagai gantinya, mereka memberikan beberapa karung abu dan arang pohon keramat yang sangat berharga di ibu kota. Warga desa tidak keberatan karena persediaan mereka masih sangat melimpah. Tiba-tiba mendapat ide cemerlang. Thor meminta izin memakai abu tersebut untuk memberkati lahan pertanian mereka. Dia ingin membantu memulihkan desa menggunakan keahlian utamanya yaitu sihir elemen alam. Karena pohon keramat itu sudah melindungi warga selama 2000 tahun, Thor yakin roh di dalamnya sempat berjuang keras menahan dominasi roh Deat. Menyadari pohon mereka tetap berusaha melindungi sampai akhir. Para warga pun menangis haru. Setelah dua penyihir itu pamit pulang, tiba-tiba Graba mendapat kabar mengejutkan kalau tanaman yang diberi abu pohon keramat tumbuh subur dengan sangat cepat. Semua orang bersorak gembira, menganggapnya sebagai mukjizat nyata. Namun di perjalanan pulang, Reina justru merasa bersalah karena menerima semua pujian warga. Padahal rencana awalnya sebagai putri adalah menaikkan reputasi hebat sang guru. Tiba-tiba saja, Thor meminta maaf karena sudah membuatnya bekerja terlalu keras hari ini. Dia khawatir melihat asistennya murung sejak tadi, membuat Reina tersenyum bahagia mendengar perhatian tulus sang guru. Thor sadar betul. Tiap si penyihir mengeluh lelah, dia langsung menghapus penatnya dengan sihir. Reina pun tahu, tinggal tunggu waktu saja sampai kehebatan Thor diakui semua orang dan dia resmi jadi tuan tanah. Rencana licik putri, dia punya alasan sempurna buat memaksa Thor menikahinya. Sementara itu, di dalam dunia gelap, Mia sedang kepayahan bertarung setengah mati dan takut ajalnya bakal menjemput di tempat ini. Esoknya, si tokoh utama berangkat kerja sambil menguap lebar. Reina. Dia selalu aktif, tapi 5 menit kemudian, gadis itu malah ikut menghela napas pasrah setelah diabaikan begitu saja oleh Thor. Di koridor, Reina melihat Thor melangkah ke markas pengawal kerajaan, lalu mengikutinya. Rupanya Thor kesana cuma buat memeriksa papan misi harian. Sialnya, papan itu kosong melompong tanpa satu tugas pun. Banyak sekali orang yang ingin memikat Elena, mereka rela kerja rodi bagai kuda di markas. Bahkan ada yang kelewat halu berpikir bisa melamar sang putri, membuat Thor mendadak teringat pada permintaan aneh Elena tempo hari. Di tengah obrolan, seorang ksatria nyeletur, kalau Luna juga bekerja sangat keras belakangan ini, si jenius itu tampaknya luar biasa frustrasi karena kalah telak dari orang baru, seperti karakter utama kita. Mengabaikan hal itu, Thor bingung mau ngapain hari ini, karena tidak ada misi. Lalu para ksatria mulai bergosip tentang Mia dan kaptennya, Boldis,
yang nekat pergi ke Dungeon peringkat C. Merasa berutang budi, Thor langsung menanyakan detailnya. Dia sangat berharap firasat buruk ini salah. Namun, instingnya memaksa dia untuk tetap pergi dan memeriksa keadaan di sana secara langsung. Boldis nekat memimpin tim masuk ke Dungeon meski sangat minim pengalaman, menyeret semua orang ke jurang mob. Harusnya ini tugas serikat, tapi para ksatria pasti kewalahan karena sudah ada 20 petualang yang tewas mengenaskan di sana. Info didapat, Thor langsung melesat kencang menuju Dungeon menggunakan bantuan sihir pendukungnya. Ada benteng pertahanan buatan monster yang melindungi inti Dungeon di tempat tersembunyi. Inti itu akan terus memanggil monster dari alam iblis sampai ada ksatria atau petualang yang berhasil hancurkan. Tingkat bahayanya biasa saja dan harusnya aman. Tak lama, Thor sampai di desa dekat Dungeon dan menyadari kalau seluruh penduduk di sana tampaknya sudah diungsikan demi keselamatan mereka. Saat melangkah mendekati pintu masuk, Thor merasa ada yang menguntit dan langsung menggunakan sihir pendeteksi untuk mencari tahu. Benar saja, ternyata Reina yang membuntutinya. Kemungkinan besar demi melaporkan semua gerak-gerik ini kepada sang putri. Jelas ini bikin dia cemas, kalau gagal, dia bisa dipecat dari pekerjaannya. Jadi, Thor membulatkan tekad dan langsung melesat masuk Dungeon, mengabaikan teriakan kesal Reina yang kewalahan mengejar kecepatannya yang luar biasa. Gerbang Dungeon berada di dalam tambang terbengkalai. Thor bersiap menghadapi kemungkinan buruk jika peringkat Dungeon mendadak berubah. Mengingat hal aneh seperti itu cukup sering terjadi. Menggunakan penglihatan sihir, dia menemukan jejak mana dan bekas pertempuran hebat. Tak lama kemudian, si penyihir berpapasan dengan kawanan sirah hidup dan heran apakah para ksatria sengaja meninggalkannya begitu saja. Itu adalah monster yang merasuki jasad mati menjadi mayat hidup yang sangat tangguh. Jadi, kecuali kalian melakukan ritual pengusiran roh jahat, makhluk ini akan terus bangkit kembali tanpa henti. Tanpa buang waktu, Thor menghentikan gerakan sirah hidup itu, lalu menggunakan sihir suci untuk memusnahkannya. Setelah itu, dia lanjut mencari tim Mia Reina yang mengamati dibuat kagum lagi oleh kehebatan sihir suci sang mantan guru. Reina terus mengaguminya dari jauh, sangat yakin Thor bisa meratakan Dungeon ini sendirian. Sambil melangkar, Thor curiga tim Mia lari ketakutan dan meninggalkan banyak monster karena roh mereka tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Makanya, penyihir pendeteksi sangat dibutuhkan di tempat seperti ini. Sementara itu, rombongan ksatria bodoh tampak kewalahan menahan kepungan sirah hidup. Mereka panik setengah mati dan saling menyalahkan. Sumpah, kapten mereka malah kabur duluan, meninggalkan timnya, membuat Thor geram dan memutuskan untuk langsung turun tangan membereskan kekacauan ini. Hanya dengan sekali gerak, dia memusnahkan semua monster dan memulihkan stamina mereka. Salah satu penyihir bilang Mia tertinggal. Untuk mengulur waktu, Thor pun langsung berlari sekencang mungkin, berdoa ksatria pemula itu baik-baik saja. Lagi pula, Mia cukup andal dalam menggunakan tameng pertahanan, tapi di saat bersamaan, gadis itu nyaris kehabisan napas menghadapi musuh tak kasat mata tanpa ada bantuan penyihir untuk mendeteksi arah serangan. Dia mulai kelelahan dan takut akan mati di tempat ini. Air mata keputusasaan mulai menetes membasahi pipinya. Tiba-tiba, suara yang sangat dia kenal menyuruhnya menghindar dari serangan mendadak di belakang. Kesatria itu refleks menghindar, sementara sihir Thor memulihkan staminanya secara instan, menyingkap wujud monster yang semula tak kasat mata. Thor menyuruh mereka mundur dan menyerahkan semuanya ke tangannya, selagi ksatria lain menahan serangan. Kerjasama tim yang solid membuat monster sirah itu berhasil dilumpuhkan satu persatu. Pas sekali, saat Reina berhasil menyusul ke lokasi, pertempuran sengit itu rupanya sudah usai sepenuhnya. Thor memuji perjuangan keras si pemula yang sanggup bertahan sendirian sejauh ini. Meski bersyukur diselamatkan, Mia bingung kenapa Thor bisa ada di sini. Jawaban khawatir Thor pun sukses membuat gadis itu salah tingkah. Dasar tidak peka, Thor malah sibuk memastikan Mia tidak terluka. Tanpa menyadari kecanggungan itu, Reina yang menonton dari jauh mendesah lega karena tidak perlu repot membantu, lalu memutuskan segera pergi. Mendadak, Thor melihat abu misterius bergerak di bawah kaki sang ksatria dan memperingatkannya untuk bersiap bertarung lagi. Abu itu mengalir masuk ke celah dinding, seolah sedang memberi makan monster lain yang kelaparan. Thor yakin mereka akan menghadapi bos Dungeon, dan coba tebak, Mia langsung terbelalak syok menyadari lawan mereka adalah Death Eater, seekor monster mengerikan yang terlalu kuat untuk Dungeon peringkat C ini.
Mia berniat membuat celah agar mereka bisa kabur, dan Thor kagum melihat usahanya untuk tetap tenang. Namun, Thor mengingatkan kalau inti Dungen berada tepat di belakang musuh, membuat opsi melarikan diri menjadi sia-sia. Dengan susah payah, Mia menahan hantaman berat Death Eater hingga membuatnya mundur. Thor menjelaskan bahwa membiarkan bos ini hidup hanya akan memakan korban baru dan membuat monster tersebut bertambah kuat di kemudian hari. Dia yakin mereka bisa menang jika bekerja sama, dan Mia memilih mempercayai instruksi si penyihir. Thor berkata, mereka harus menghancurkan jubah pelindung si monster dulu, karena kebal terhadap sihir maupun serangan fisik biasa. Karena Mia percaya diri dengan staminanya, Thor memberinya sihir penambah kecepatan, agar gadis itu bisa memancing perhatian musuh. Saat Death Eater menyerang, Thor menahan tubuh Mia agar tidak terpental jauh. Dia menyarankannya untuk pintar memilah serangan mana yang harus ditangkis dan mana yang wajib dihindari agar tidak terluka parah. Mia teringat pelajaran serupa dari Velgar dan mulai membaca gerakan bos Dungen. Satria itu semakin yakin mereka bisa menang, memperlihatkan bakat bertarung luar biasa yang sukses membuat sang protagonis terpukau. Kesal karena diabaikan, Death Eater mengalihkan sasarannya ke arah Thor yang terlihat lebih lemah, namun Mia tidak membiarkan penyihir andalannya terluka sedikit pun dan langsung melindungi Thor dengan tameng kokohnya. Memanfaatkan celah emas itu, Thor langsung menebas sang monster hingga limbun. Meski bos Dungen tertegun, Mia tidak lengah dan terus memancing perhatiannya menggunakan tameng kokoh miliknya. Mereka berdua bekerja sama merobek jubah pelindung itu, bersiap mengakhirinya di serangan berikutnya. Melihat tekad kuat Mia melindunginya, Thor pun bersiap merapalkan sihir suci untuk mengusir paksa roh jahat tersebut. Begitu serangan monster menghantam tameng Mia, Thor memanfaatkan celah sempit itu untuk langsung melumpuhkannya. Dia meminta maaf karena membuat sang ksatria bekerja sangat keras, namun Mia segera membalas kalau dia sangat senang membantu. Sayang sekali, pedang Thor patah dalam prosesnya, namun dia tetap memutuskan untuk membawanya pulang. Senjata yang dipungutnya di Dungen ini kemungkinan adalah peninggalan petualang lama yang tewas dibunuh oleh Death Eater. Sebelum menghancurkan inti Dungen, mereka sepakat menjarah semua barang berharga yang tersisa. Mendadak, abu dari sisa jiwa Death Eater melayang indah di udara, menciptakan sebuah pemandangan yang sangat memukau mata. Tak lama, mereka berhasil keluar dengan selamat, dan Mia menatap takjub gerbang Dungen yang sirna perlahan. Gadis itu sangat gembira karena petualangan pertamanya menghasilkan begitu banyak harta karun berharga. Thor menyarankan untuk beristirahat sebentar sebelum kembali ke ibu kota, dan menyadari Reina sudah pergi duluan. Si penyihir cemas hasil misinya kurang maksimal, membuat Mia salah paham melihat kurat masam di wajahnya dan merasa bersalah. Ksatria pemula itu meminta maaf karena merasa tidak berguna, malu atas ketidakmampuannya, dan berpikir kalau dirinya sama sekali tidak pantas bergabung dalam jajaran pengawal kerajaan. Di sisi lain, sang karakter utama kita merasa dia tidak akan bisa mengalahkan sang Death Eater tanpa bantuan gadis itu. Saat Mia merasa tersentuh dengan pujian tersebut, Thor tiba-tiba menyadari ada seseorang yang sedang mendekat. Pasukan pimpinan Velgar tiba di tambang, membuat semua orang lega melihat si pemula selamat. Gadis itu mengakui kekurangannya dan berjanji akan berlatih lebih keras. Tapi Velgar berkata dia sudah berbuat cukup banyak. Meskipun sebenarnya sang kapten yang mendapat nama atas hancurnya inti penjara bawah tanah. Thor memperjelas bahwa dia hanya membantu Mia, sehingga sang ksatria langsung memberitahu Boldis bahwa ceritanya sangat berbeda dengan apa yang baru saja dikatakan oleh si pemula itu. Boldis tampak sangat terkejut melihat gadis itu ternyata masih hidup, dan Thor langsung ingat bahwa pria ini sempat melarikan diri di tengah pertempuran sengit tadi. Ucapan itu membuat Velgar murka, karena Boldis sempat menuduh Mia melarikan diri dari skuad saat bertempur. Ksatria licik itu mencoba membela diri dengan menuduh Mia mencuri barang jarahan penjara bawah tanah untuk mencari uang. Tapi tidak ada satupun yang percaya padanya, karena ksatria lain sudah menceritakan kebenaran kepada Velgar sejak lama. Jadi, dia menggunakan otoritasnya sebagai kapten untuk memecat Boldis dari pengawal kerajaan. Selain itu, sang ksatria berterima kasih atas bantuan Thor sambil membungkuk, yang sukses membuat karakter utama kita merasa sangat gugup. Velgar sadar bahwa menangani masalah ini adalah tanggung jawabnya sebagai kapten, bukan urusan orang dari istana penyihir. Karena sang kapten terus menyalahkan dirinya sendiri,
karakter utama kita memutuskan untuk menuntaskan masalah dengan meminta sebuah bantuan kecil. Sang penyihir membiarkan para pengawal membawa barang rampasan dari penjara bawah tanah ke Gildan. Thor sendiri sama sekali tidak peduli tentang hadiah atau uang, hal yang mengejutkan Velgar dan membuat Mia tertawa gele. Jauh di lubuk hatinya, karakter utama kita hanya ingin menjaga hubungan baik antara para ksatria dan penyihir. Alih-alih pulang naik kereta, dia lebih memilih berjalan kaki, dan gadis itu ikut dengannya karena sangat benci jika harus bepergian di dekat Boldis. Selain itu, ksatria wanita tersebut ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta Thor mengajarinya sihir pendukung. Dia tahu karakter utama kita sangat sibuk, tapi dia benar-benar ingin menjadi lebih kuat. Melihat itu, Thor menangis haru dan sangat bersemangat mengajarinya. Jujur saja, momen ini manis banget, karena sekarang Mia tidak perlu lagi merasa frustrasi menghadapi orang-orang kasar. Ucapan itu membuatnya teringat kata-kata kasar Boldis, dan meskipun dia tidak tersinggung, dia memilih membiarkannya saja karena melihat Thor sangat bersemangat. Sementara itu, Luna tampak tersesat di tengah hutan belantara, namun dengan keras kepala menolak meminta bantuan. Malam harinya, Thor, Raina, dan Mia pergi makan bersama untuk bersantai sejenak. Momen santai ini terjadi tepat setelah mereka semua akhirnya tiba di ibu kota kerajaan yang megah. Ksatria wanita itu mengajak makan malam dengan alasan tidak tahu tempat makan yang enak. Padahal Thor juga baru saja sampai di kota ini. Untungnya, Raina tiba-tiba muncul dan memutuskan untuk membawa mereka ke restoran terbaik sambil menikmati hidangan. Sang asisten sempat mengeluh, karena tidak bisa melihat karakter utama kita bertarung langsung menggunakan pedang. Karena tidak ingin menjadi pusat perhatian, Thor mengalihkan obrolan dan memberitahu bahwa Mia ingin belajar sihir pendukung dengannya. Mendengar itu, sang ksatria wanita menceritakan bahwa para ksatria biasanya meremehkan sihir karena dianggap melanggar kode etik ksatria. Semua orang di meja makan setuju bahwa sangat konyol menyebut seseorang malas hanya karena memanfaatkan sihir pendukung untuk menjadi lebih kuat. Di tengah obrolan hangat, karakter utama kita merasa suasananya terasa cukup bernostalgia. Setelah makan malam usai, ketiganya berjalan menyusuri jalanan kota dan tidak sengaja berpapasan dengan patung Alan yang berdiri megah. Mia menggunakan kesempatan ini untuk bertanya langsung kepada Thor tentang seperti apa sosok sang pahlawan legendaris ketika dia masih hidup dulu. Berusaha mengalihkan obrolan, karakter utama kita berkata bahwa sosoknya tidak jauh berbeda dari legenda, tetapi Raina tahu bahwa sang penyihir selalu menolak menceritakan masa lalu secara detail, terutama karena dia sangat meragukan kebaikan Alan setelah mendapat Thor dari tim. Sang putri tidak bermaksud mencampuri privasinya, tetapi dia menduga mantan gurunya pasti merasa sangat bersalah. Keesokan paginya, Thor menerima tumpukan barang berharga di kamarnya sebagai hadiah atas keberhasilannya mengalahkan sosok teater tersebut. Meskipun para ksatria mendapatkan reputasi atas penaklukan penjara bawah tanah, Velgar bersikeras agar karakter utama kita setidaknya menerima semacam kompensasi. Walau ini kabar baik, sang penyihir bingung harus diapakan uang sebanyak itu. Hingga Raina menyarankan untuk membuat peralatan baru, menggunakan bahan-bahan langka yang mereka dapatkan. Jubah milik sang teater tampaknya akan sangat berguna jika mereka bisa memanfaatkannya dengan baik. Jadi, mereka berdua akhirnya memutuskan untuk segera pergi mengunjungi toko peralatan perang terdekat. Setibanya di sana, mereka tahu bahwa jubah itu bisa disesuaikan, tetapi mereka tidak bisa menempa pedang baru dari sabit bos penjara bawah tanah tersebut. Senjata itu terbuat dari besi khusus yang mustahil diolah manusia biasa, bahkan suhu panas di bengkel ibu kota tidak cukup untuk melelahkannya. Menyadari mereka butuh api luar biasa panas, karakter utama kita menawarkan bantuan. Dia meminta izin masuk ke ruang kerja pandai besi dan langsung mempraktikkan rencana jenius yang ada di kepalanya. Thor berencana untuk melemahkan daya tahan sabit tersebut terhadap mana agar mereka bisa melelehkan besi mistis itu dengan api sihir. Sementara dia menyegel kobaran tungku untuk menjaga suhunya tetap stabil dan membara. Mengejutkan semua orang, sang penyihir berhasil memanaskan sabit raksasa tersebut agar logamnya bisa ditempa. Berkat jumlah besi yang melimpah, sang pengrajin sukses menciptakan dua pedang baru, masing-masing untuk Thor dan Raina. Meskipun keduanya adalah penyihir, hanya asistennya saja yang merupakan ahli pedang sejati, sementara karakter utama kita menyimpannya murni untuk pertahanan diri. Terlebih lagi,
Kini dia memiliki jubah anti-sihir yang membuatnya jauh lebih tangguh dari sebelumnya. Begitu mereka melangkah keluar dari bengkel, Raina mengaku merasa kurang enak hati karena menerima peralatan baru berbahan material Deathwater. Padahal dirinya sama sekali tidak ikut andil dalam pertempuran berbahaya itu. Karakter utama kita ingin membalas kebaikan gadis itu karena selalu setia membantunya, membuat Raina tersenyum kecil. Akhirnya, mereka berdua pergi makan malam bersama dan menikmati sisa waktu di hari libur yang menyenangkan ini. Di hari yang lain, pasangan ini pergi mencari pekerjaan baru dan mendapati ada beberapa misi yang tersedia. Thor sempat mendengar kabar bahwa Luna sangat aktif mengambil misi belakangan ini dan mengira dia sedang istirahat. Namun beberapa orang tiba-tiba berbisik bahwa gadis itu sudah 3 hari tidak kembali dari misi terakhirnya. Tugasnya adalah menyelidiki monster raksasa di dalam hutan Kargo, sebuah kawasan berbahaya yang terkenal sangat mudah membuat siapa saja tersesat di dalamnya. Beberapa menduga Luna akan mengamuk dan membakar sisi hutan. Tapi kalian tahu sendiri kan, Thor tetap nekat mencarinya, membuat Raina menghela napas melihat kebaikan hatinya yang terlalu berlebihan. Hutan itu dipenuhi binatang liar, dan tidak ada manusia normal yang berani mendekatinya selama perburuan monster. Thor berpikir akan sangat mudah menemukan penyihir yang hilang tersebut, asalkan tidak ada halangan berat di jalan mereka. Di sebatang pohon terdekat, mereka berdua menemukan sebuah tanda sihir yang sengaja ditinggalkan oleh Luna. Mereka memutuskan untuk mengikuti jejak tersebut, melesat cepat menembus hutan lebat berkat sihir pendukung. Karakter utama kita merasa sangat senang melihat Raina menggunakan ilmu yang diajarkannya dengan sangat terampil. Akhirnya, sisa-sisa jejak sihir pun menghilang dan mereka menemukan bekas area pertempuran yang hancur. Pepohonan di sekitar tampak hangus terbakar, sementara bercak darah monster meninggalkan jalur baru yang langsung mereka ikuti dengan saksama. Sambil menyelidiki sekitar, karakter utama kita menduga monster yang terluka parah itu sempat memanggil kawanannya saat mencoba melarikan diri. Jika demikian, para penyihir menyimpulkan bahwa Luna kemungkinan besar tersesat saat berburu di tengah hutan yang gelap gulita ini, karena tidak menemukan jejak kaki sama sekali. Thor memutuskan untuk mendeteksi keberadaannya dengan memancarkan mana miliknya. Luna adalah penyihir yang sangat berpengalaman. Jadi dia pasti akan langsung mendeteksi mana manusia dan membalasnya untuk meminta bantuan. Sementara itu, Raina bertugas memancing dan menghabisi setiap monster yang terpikat oleh pancaran kekuatan mencolok milik karakter utama kita. Keduanya berlari kencang menuju tepi hutan dan akhirnya berhasil menemukan Luna. Gadis itu langsung panik saat melihat mereka dan berteriak menanyakan alasan mereka ada di sana. Tetapi rasa sakit dari lukanya membuat dia terpaksa berhenti mengeluh. Thor mendekat untuk memeriksa kondisinya, namun menyadari gadis itu sebenarnya hanya sakit perut karena sembarangan memakan jamur hutan. Dia segera memulihkannya dengan sihir, yang membuat Luna merasa sangat malu sekaligus bersyukur. Sebelum dia sempat bertanya kenapa mereka berdua ada di sana, sang penyihir berteriak menunjuk sesuatu di angkasa. Saat mendongak, mereka melihat kawanan naga raksasa sedang terbang melintasi langit malam. Makhluk-makhluk tersebut terkenal sebagai monster paling mematikan, yang mampu mengubah segalanya menjadi abu dalam sekejap. Raina bertanya apakah itu monster yang diburu Luna sebelumnya, dan gadis itu menggeleng cepat, karena naga terlalu kuat untuk ditumbangkan seorang diri. Kadal besar yang sedari tadi dikejar sang penyihir, mendadak muncul melancarkan serangan kejutan. Namun Raina dengan sigap menebasnya hingga tumbang. Masalahnya, monster itu ternyata membawa pasukan tambahan, sehingga kelompok mereka kini mulai terdesak dari segala penjuru. Luna merasa bersalah karena menyeret mereka ke situasi berbahaya ini dan menyuruh mereka segera lari selagi dia memancing musuh. Namun, Thor menolak dan menyarankan Raina menangani Kadal selagi mereka berdua menghadapi naga di langit. Dia yakin kerja sama tim akan membawa kemenangan, meski kesal karena terus diperintah. Luna melangkah maju melindungi Thor dari semburan api naga raksasa itu menggunakan sihir pelindungnya. Sifat kekuatan gadis itu lumayan mengesankan. Makanya Thor memuji refleks tepatnya. Tapi saat serangan gelombang kedua datang, Luna sadar kalau dia hampir kehabisan mana untuk terus melindungi mereka. Makanya, Thor langsung memperkuat perisainya pakai es, bikin Luna bingung, karena logikanya api pasti melelehkan es itu. Tapi untungnya mereka berdua selamat, dan Thor bilang mereka cuma beruntung karena naganya masih cukup muda. Thor nunjukin kalau naga itu terbang makin tinggi,
ngumpulin mana buat semburan api berikutnya. Keras kepala banget ya naga ini, masih mau tanding. Tapi komentar Thor malah bikin Luna kesal, karena rasanya seperti disamakan dengan monster itu. Di sisi lain, penyihir muda ini tahu kalau Thor jauh lebih tua dan berpengalaman. Jadi dia mending nurut sama rencananya. Thor ngejelasin kalau titik lemah makhluk itu ada di sisik terbalik bagian leher. Jadi harusnya bisa tumbang dalam satu hantaman. Setelah dia membagikan taktiknya, si naga raksasa langsung bersiap menyerang mereka lagi. Ini dia kesempatan emas yang mereka tunggu. Luna segera menyiapkan tameng berlapis air untuk meredam semburan api ekstrem itu, sementara Thor bakal menyelinap buat menghajar titik lemah si naga. Luna berhasil memperlambat kepakan sayap si naga, memaksanya jatuh ke tanah, sekaligus menghilangkan kekebalan sihirnya untuk sementara waktu. Sejurus kemudian, Luna melepaskan tembakan petir tepat ke titik lemah itu, tapi monster ini masih keras kepala, membuat Thor harus bergerak cepat melindungi Luna dari semburan api mendadak. Thor langsung berteriak keras menyuruh Luna bersiap menyerang lagi demi menyadarkannya dari shock berat. Di saat bersamaan, naga itu bangkit kembali, memaksa Thor menahan si monster pakai sihirnya sembari membantu Luna berdiri dengan cepat. Beruntung, penyihir cantik kita akhirnya sadar dan melancarkan serangan pemungkas yang sukses menghabisi si naga. Thor langsung girang dan memujinya, bikin Luna salah tingkah sekaligus khawatir karena Thor sempat melindunginya tadi. Tapi Luna dibuat melongo, karena ternyata Thor sehat walafiat berkat sihir airnya. Si gadis langsung cemberut karena merasa khawatir sia-sia, walau akhirnya tetap berterima kasih atas aksi nekatnya. Meski begitu, telinga Thor mendadak pengan akibat ledakan petir tadi. Luna jadi teringat kritik miring tentang sihir cahayanya yang selalu merepotkan rekan tim. Jadi dia buru-buru menyembuhkan pendengaran Thor. Tak lama kemudian, Reina mendekati mereka berdua, dan Thor langsung berdeham sebelum mulai mengumpulkan bahan-bahan berharga yang tersisa dari tubuh naga itu. Thor menyuruh Luna membersihkan bahan rampasan dan membakar sisa-sisa yang tidak terpakai. Luna agak heran karena dirinya sama sekali tidak dimarahi atas kesalahannya tadi. Dia sadar kalau Thor dan Reina memang bukan tipe orang yang suka mengungkit kelemahan orang lain. Jadi dia pun mulai membantu. Saat rombongan serikat datang, Thor dipanggil untuk memeriksa keadaan di tubuh naga. Begitu didekati, benda itu memang mirip batu sihir biasa, tapi aslinya ini adalah inti penjara bawah tanah. Karena semua orang bingung, Thor memutuskan untuk membawanya pulang ke markas besar demi diselidiki lebih lanjut. Barulah saat malam tiba, trio ini akhirnya kembali ke kota dengan kondisi tubuh lelah luar biasa. Luna terus mengeluh tentang borosnya mana yang dia pakai untuk menyortir barang, tapi Thor bilang itu penting daripada pakai cara kuno yang memakan waktu lama. Tiba-tiba Thor merasa kakinya kram, dan Reina dengan senang hati menawarkan pijatan setibanya di kamar nanti. Thor yang salah tingkah mencoba menolak tawaran itu, sampai akhirnya Luna menyela dan merekomendasikan pemandian obat yang sangat ampuh meredakan lelah. Dengan gugup dia beralasan kalau dia bukannya peduli dengan rasa lelah Thor, melainkan cuma mau bersikap dewasa untuk membalas budi. Alhasil, mereka bertiga pun menghabiskan malam dengan santai di pemandian air panas. Meskipun begitu, pikiran Thor masih terus melayang ke inti penjara bawah tanah misterius di dalam tubuh naga tadi, apalagi sejak Raja Iblis dikalahkan. Kemunculan labirin baru harusnya sangat langka. Namun belakangan ini, beberapa labirin berisi monster super kuat mendadak muncul di dekat ibu kota, mengisyaratkan adanya dalang licik di balik semua ini. Thor pun bingung bagaimana cara melaporkan kejanggalan ini ke markas. Keesokan harinya, dia menceritakan temuan itu pada Elena, yang langsung setuju untuk memulai investigasi rahasia. Sikap sigap ini membuat Thor makin kagum, karena sosok pemimpin hebat memang sangat menentukan jalannya misi. Bagi Thor, memiliki atasan yang menaruh kepercayaan penuh padanya adalah kepuasan tersendiri. Tak lama, Reina datang menyapa, dan Thor pun menggunakan kesempatan itu untuk menceritakan laporannya pada Elena. Thor juga memuji sifat proaktif Reina yang menurutnya sangat cocok menjadi seorang ratu di masa depan, membuat gadis itu tersipu malu. Setelahnya, mereka berdua segera menuju papan pengumuman untuk mencari misi baru. Sementara itu, Luna memilih pulang untuk memulihkan mana yang terkuras habis saat melawan naga kemarin. Alhasil, Thor mengambil misi mandiri untuk menyelidiki suara teriakan misterius dari gorong-gorong bawah tanah ibu kota. Dan mari kita pikirkan, kalau ada yang mau membangun penjara bawah tanah buatan, selokan kota adalah lokasi paling strategis.
Terlebih area bawah tanah ini sangat luas bak labirin raksasa, membuat para ksatria kesulitan melacak sumber suaranya. Biar begitu, Thor tetap ingin memastikan warga aman dan tidak diserang monster liar yang tiba-tiba muncul. Lewat penglihatan sihirnya, Reina tidak mendeteksi aliran mana aneh di sekitar sana. Tempatnya juga sangat bersih dan sepi karena rutin dirawat. Jadi agak mustahil ada monster bersarang di sini kecuali mereka punya otak cerdas. Tiba-tiba Thor berbisik, kalau ada yang menguntit mereka sejak tadi. Sosoknya bukan Mia, karena pancaran mana ini terlampau kuat. Ditambah lagi mereka tidak terlihat akibat efek alat sihir penghilang keberadaan. Karena penguntit itu tidak menunjukkan niat jahat. Mereka memilih mengabaikannya dan terus berjalan santai. Namun setelah berputar-putar cukup lama, mereka tetap tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tiba-tiba saja, seberkas cahaya obor terlihat dari ujung lorong gelap saat sebuah rombongan mendekat. Ternyata itu adalah Mia bersama rekan-rekan ksatria wanitanya yang juga sedang berpatroli di area bawah tanah. Pertemuan mendadak itu sukses membuat Mia kaget setengah mati sampai refleks melayangkan pukulan telak ke wajah Thor. Alhasil, gadis malang itu langsung membungkuk meminta maaf berkali-kali. Meski pipinya agak sakit, Thor justru kagum dengan refleks kilat gadis itu, sadar kalau mereka mengincar target yang sama. Kedua tim ini akhirnya sepakat untuk melakukan penyelidikan bersama. Sambil mengamati peta para ksatria, Reina melihat ada sebuah ruang rahasia kecil yang tidak terdaftar di peta penyihir. Mereka pun bergegas memeriksanya dan menemukan ruangan lembab tanpa debu sedikit pun. Menggunakan mata sihirnya, Thor mendeteksi sisa-sisa mana dan mendekati dinding belakang. Di sana dia menemukan sebuah celah kunci misterius yang menurut Reina hanya bisa dibuka dengan alat sihir khusus. Karena mencari kunci bakal memakan waktu terlalu lama, Thor memutuskan untuk mendobraknya saja. Luar biasanya, dia berhasil membuka pintu rahasia itu hanya dengan memutus pasokan energi sihir pada mekanismenya. Di balik pintu terdapat tangga turun yang mengeluarkan bau sangat menyengat. Begitu melangkah ke bawah, mereka menemukan sebuah arena bertarung lengkap dengan kurungan monster yang menurut dugaan Reina merupakan tempat judi tarung monster ilegal. Mendadak terdengar bentakan kasar yang menanyakan bagaimana mereka bisa menyelinap masuk. Mengetahui musuhnya adalah ksatria kerajaan, para bandit itu panik lalu berniat mengunci pintu sambil melepas monster-monster kelaparan. Hanya butuh beberapa detik bagi kawanan monster untuk mengepung mereka. Tapi hebatnya Mia tetap tenang, karena dia percaya pada Thor, tahu dirinya diandalkan. Thor tidak ingin mengecewakannya dan langsung mengambil peran pendukung. Di sisi lain, sisa anggota tim langsung bersiap membantai monster yang mendekat. Reina sangat bersemangat memamerkan hasil latihannya selama ini. Sementara para ksatria wanita kagum karena pertarungan terasa amat mudah berkat sokongan sihir Thor. Kurang dari semenit, seluruh monster berhasil dibabat habis hingga membuat para bandit panik dan lari. Tapi sebelum sempat menjauh, sebuah sihir kelumpuhan mendadak mengunci gerakan mereka di tempat. Ternyata pelaku sihir itu adalah Luna yang langsung cemberut karena merasa keduluan dalam penyelidikan ini. Thor sempat khawatir karena gadis ini selalu bekerja sendirian, tapi Luna bersikeras kalau dia bisa menjaga dirinya sendiri dengan baik. Tak lama setelahnya, pasukan penjaga kota tiba untuk mengamankan lokasi, dan Thor bergumam kalau arena sebesar ini pasti butuh backingan orang dalam yang kuat. Dugaan itu diperkuat karena para bandit langsung panik melihat kedatangan ksatria resmi, menandakan adanya petinggi istana yang ikut bermain di balik layar. Tiba-tiba, Thor merasakan sesuatu yang aneh dari dalam salah satu sel penjara. Dia langsung mendekat untuk memeriksa. Awalnya penglihatan sihirnya tidak mendeteksi apa-apa sampai sebuah suara mengerikan memujinya karena berhasil menyadari keberadaan sosok misterius itu. Thor berteriak menyuruh semua orang bersiap bertarung lagi saat sesosok makhluk baru muncul dari kegelapan. Monster itu sangat kesal karena dipanggil Lich. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Regulus, salah satu bawahan langsung dari Raja Iblis. Meski Thor sempat terkejut, Reina langsung melangkah maju memprovokasi makhluk itu demi membalaskan dendamnya. Regulus langsung mengamuk mendengar hinaan terhadap Gesbar. Dia mengancam akan membantai mereka dan menumbalkan seluruh manusia di ibu kota demi membangkitkannya. Tiba-tiba saja, mayat-mayat monster di sana mulai bangkit menjadi zombie. Reina tahu situasi ini sangat buruk. Dia diam-diam mencemaskan gurunya, tapi Thor justru tersenyum dan berterima kasih atas kepeduliannya. Thor justru bersiap menghancurkan mimpi siapapun yang ingin menghidupkan kembali Gesbar.
Saat Regulus menyadari dia sedang berhadapan dengan penakluk atasannya, Reina meminta para gadis malah membantunya melumpuhkan kawanan zombie. Sihir nekromansi memang memakan banyak mana. Namun, jika mereka bisa menghancurkan lebih dari separuh tubuh zombie, makhluk itu tidak akan bisa bangkit lagi. Rencananya para gadis akan mengalihkan monster lemah selagi Thor menghabisi sisanya. Tentu saja Regulus tidak tinggal diam. Dia langsung merapal bola api besar untuk melenyapkan mereka semua sekaligus. Mia berteriak panik mengkhawatirkan keselamatan Thor, tapi sang protagonis dengan sangat mudah memadamkan serangan api itu menggunakan air. Thor bahkan mengejek kemarahan sang Lich dan menghina Gisbar membuat Regulus semakin murka. Monster itu langsung melancarkan beberapa serangan beruntun. Luar biasanya Thor menangkis semuanya tanpa kesulitan sama sekali. Para gadis malam sampai melongo kagum sementara Reina menjelaskan bahwa itu hanyalah sihir elemen dasar. Walau begitu Thor adalah pengecualian karena dia sangat hebat dalam menyeimbangkan teknik dan kekuatan, sesuatu yang sangat dikagumi asistennya. Dia terus memprovokasi Regulus agar mengeluarkan seluruh kartu as miliknya hingga sang monster memutuskan menunjukkan wujud aslinya. Nah, perhatikan ini, persis seperti dugaan Thor, musuh mulai kehabisan mana akibat terpancing provokasi murahan dan frustrasi menembus pertahanan kokoh sang penyihir kita. Tak lama kemudian, para zombie berhenti bergerak saat sang Lich membatalkan nekromansinya demi menahan serangan Thor. Regulus sangat murka karena baru menyadari taktik licik musuhnya saat semuanya sudah terlambat. Dia tidak akan sanggup menahan serangan pemungkas Thor, atau setidaknya begitulah seharusnya. Namun tiba-tiba sihir orang ketiga mendahului Thor dan langsung menghabisi sang Lich membuat semua orang kebingungan. Saat mendongak mereka sadar Luna yang membunuh monster itu membuat Reina kesal setengah mati karena jasanya direbut. Sebelum mereka mulai mengumpulkan bahan jarahan, dari sisa monster Thor mendekati jasad Regulus dan menemukan sesuatu yang cukup mencemaskan. Ada inti labirin di dalam tubuh monster itu, membuktikan adanya hubungan kuat antara arena tarung ini dengan anomali belakangan ini. Biar begitu Thor tidak akan pernah membiarkan Raja Iblis bangkit kembali. Sesaat kemudian Luna memohon ampun pada Thor karena telah membunuh Regulus, sementara Reina masih saja marah karena dia sangat ceroboh. Akhirnya tim penyelidik pergi ke pemandian air panas untuk bersantai dan makan malam bersama. Saat mengobrol, teman sekelas Mia mengaku tertarik mempelajari sihir pendukung, membuat Thor merasa sangat senang. Sementara itu jauh dari wilayah Kekaisaran, Komandan Ksatria yang asli sedang dalam perjalanan pulang ke markas. Seiring berjalannya waktu, murid-murid Thor terus berlatih keras menggunakan sihir pendukung mereka. Reina ikut membantu dengan menjelaskan cara meningkatkan kemampuan mereka sembari bersikap sangat tegas kepada Luna. Thor baru datang ke kelas agak siangan dan dia cukup terkejut melihat semuanya sudah berkumpul sepagi ini. Mia bangga memamerkan sihir akselerasi barunya, sementara Luna mengeklaim telah menguasai penglihatan sihir, walau jejak Reina lamban berkembang. Hal itu membuat Luna langsung bergelayutan pada Thor sambil mengadu bahwa Reina terlalu galak. Sikap manja ini jelas membuat sang asisten kesal, hingga Mia harus memohon agar mereka semua tenang. Mendengar itu Thor langsung melepaskan diri dari Luna dan menegaskan bahwa Reina bersikap tegas demi kebaikan mereka sendiri. Untuk mencairkan suasana, dia menunjukkan camilan yang dibawanya, lalu mengajak mereka beristirahat sejenak. Reina merasa sangat tersentuh karena sang protagonis mengingat rasa camilan favoritnya. Dia merasa sangat senang atas kebaikan Thor dan mulai bertanya-tanya apakah dirinya istimewa bagi sang guru, tidak seperti Luna yang kekanak-kanakan. Selesai makan, Thor, Reina dan Luna pergi jalan-jalan keliling ibu kota. Mereka menyadari bahwa suasana kota hari ini sangat ramai, suatu pemandangan yang terbilang cukup langka di sana. Luna mengeluh karena mereka sedang menganggur sementara Reina mengusirnya agar bisa berduaan saja dengan Thor. Saat mereka asik berdebat, perhatian mereka teralih oleh kerumunan orang yang sedang merayakan sesuatu. Begitu mendekat barulah mereka tahu warga sedang menyambut Arno, sang kapten pengawal kekaisaran. Setahun yang lalu dia mengalahkan komandan lama dan merebut posisi tersebut hingga mendapat banyak pujian langsung dari kaisar. Reina menceritakan bahwa Arno sangat populer di kalangan gadis muda, membuat Luna kesal karena dianggap sebagai fans biasa. Luna bahkan menegaskan hanya tertarik pada pria yang kemampuan sihirnya melampaui dirinya, namun Thor mengabaikannya dan menunjuk ke arah sang kapten yang baru saja tiba. Secara tidak sengaja pandangan Thor berpapasan langsung dengan Arno. Pada detik itu juga sang kapten melompat turun dari kudanya dan berlari kencang menghampiri guru lamanya.
Dilansir dia langsung berlutut gembira bertemu guru lamanya membuat heboh semua orang. Thor shock berat karena mantan murid nakalnya kini menjelma jadi pria sesukses ini. Salah satu ksatria meminta Arno segera menghadap ke istana agar pertemuan mereka tidak memicu gosip miring yang tidak perlu. Akhirnya sang kapten berpamitan dan meminta Thor untuk menemuinya di markas nanti. Thor menjelaskan pada para gadis bahwa dia dulu pernah mengajarinya sihir, tapi tidak tahu nama belakangnya jadi tidak mengenalinya tadi. Mereka bertiga pun memutuskan menjauh dari kerumunan agar bisa mengobrol lebih santai. Reina sejak awal merasa aneh karena sang kapten bisa menggunakan sihir, tapi sekarang semuanya masuk akal. Ada aturan kuno di barisan pengawal kerajaan yang melarang penggunaan sihir saat bertarung karena dianggap mengabaikan latihan fisik. Bahkan sampai sekarang masih ada orang-orang kolot yang fanatik pada gaya ksatria klasik dan mematuhi aturan tersebut mentah-mentah. Sebaliknya Arno justru sangat berbeda membuatnya menjadi sasaran rasa iri dan kebencian banyak pihak. Mendengar hal itu Thor merasa harus membantunya bagaimanapun, juga dia adalah mantan gurunya. Kedua gadis pun sepakat. Sang protagonis memutuskan pergi duluan menemui kapten sambil berpesan agar Reina dan Luna tidak bertengkar selagi dia pergi. Begitu tiba di markas Arno langsung memohon agar Thor bersedia menjadi instruktur sihir para ksatria. Dia beralasan pasukan pengawal harus menjadi sekuat mungkin dan kehadiran penyihir hebat sangatlah penting bagi mereka. Thor merasa cukup tegan karena semua pujian dan ekspektasi tinggi itu, lalu tak lama kemudian Felgar datang mendukung rencana tersebut. Dia memuji kehebatan mengajar sang protagonis memicu rasa penasaran ksatria lainnya. Yang mengejutkan bagi Thor, Felgar ternyata adalah salah satu penggemar berat Arno. Namun belum sempat sang protagonis menolak tawaran itu, seseorang mendadak menyuarakan protes keras menentang adanya instruktur sihir. Ksatria bernama Edmund itu menolak keras bekerja sama dengan para penyihir istana. Arno sangat paham dengan keteguhan sikapnya, namun ucapan kasarnya justru mengingatkan Thor pada masa lalunya yang nakal. Bahkan Mia yang awalnya ingin mendukung Thor mendadak ciut untuk ikut campur dalam perdebatan ini. 10 tahun silam saat kelompok pahlawan melawan Gisbar para ksatria memang sangat kesulitan menghadapi monster dan menderita kerugian besar. Meski begitu Edmund, yang merupakan putra mantan kapten tetap menolak sihir dan menuntut pemungutan suara untuk menentukan keputusan. Arno langsung membalas bahwa mereka harus menyelesaikannya lewat duel sesuai dengan tradisi kuno. Kelompok penentang langsung menolak karena curiga sang kapten telah bermain curang dengan menggunakan sihir untuk mengalahkan ayah Edmund dahulu. Felgar langsung menegur mereka karena duel itu disaksikan sendiri oleh Kaisar, sehingga tuduhan itu adalah penghinaan besar. Arno juga tidak habis pikir Edmund ingin mendepaknya tepat setelah dia berhasil membersihkan labirin tingkat es. Sebagai kapten yang bertanggung jawab atas keselamatan pasukannya, dia menunjuk para ksatria yang baru kembali dari ekspedisi. Dia rela melakukan apa saja demi menjaga mereka tetap hidup tanpa peduli apakah dia harus menjadi pemimpin atau tidak. Walau berbeda sudut pandang, Arno ingin pasukannya tumbuh semakin kuat dan siap melawan siapa saja yang menentang. Merasa situasi mulai memanas, Thor langsung bertanya pada Edmund apa tujuannya mendepak kapten mereka saat ini. Bocah sombong itu ingin ayahnya, Gustav, menjabat lagi. Dia kesal setengah mati karena penyihir biasa berani menceramahi para ksatria. Tentu saja Arno langsung naik darah melihat gurunya diperlakukan buruk begitu. Akhirnya Thor terpaksa turun tangan memakai sihir demi melerai perkelahian konyol mereka, sambil menceramahi agar mereka bisa berpikir dewasa. Solusinya? Thor mengusulkan kompetisi penaklukan Dungeon demi menyelesaikan masalah. Siapa cepat menghancurkan inti dialah pemenangnya. Dan mereka bebas saling serang di dalam. Felgar menyarankan tambang terbengkalai bernama Dungeon Golem yang sedang sangat aktif. Sederhananya, Dungeon jenis aktif ini bisa kalian taklukkan berulang kali sebelum monsternya muncul kembali. Meski sangat cocok untuk latihan, rintangan tingkat A ini jelas sangat sulit ditembus. Akhirnya kedua pihak sepakat bertanding demi harga diri. Edmund membawa pasukan kecilnya, sementara Arno nekat maju berdua saja bersama Thor. Thor kaget setengah mati karena mendadak diseret ke masalah ini, tapi Arno sangat percaya diri dan berjanji tidak akan merepotkan, memaksa Thor ikut bertarung. Di sisi lain, Edmund sudah tidak sabar memberi mereka pelajaran. Waktu berlalu, kedua tim akhirnya berkumpul di tambang tuan. Felgar mulai menjelaskan aturan mainnya. Thor kagum melihat tim lawan membawa penyihir tingkat tinggi, tapi fokusnya buyar saat Reina memanggilnya.
Gadis-gadis itu sengaja datang untuk menyemangatinya sebelum kompetisi dimulai. Detik itu juga, Thor dan Arno langsung melesat masuk. Edmund terkejut dengan kecepatan gila mereka, meski anak buahnya yakin mereka akan segera kehabisan mana. Bantai habis. Pasangan guru dan murid ini melibas para golem dengan sangat santai. Thor terus mengingatkan agar waspada, sementara Arno malah tertawa mengingat posisinya sekarang. Meski baru saja diomeli, Arno senang karena kemampuan gurunya tetap luar biasa. Thor pun tersentuh lalu memuji balik pidato berwibawa Arno tempo hari. Dipuji begitu membuat Arno agak salah tingkah, tapi momen manis itu terganggu saat Thor mendeteksi musuh baru. Golem bersenjata tajam mulai mengepung mereka. Di luar Dungel, Reina dan para ksatria wanita kagum melihat aksi mereka. Velgar sendiri sampai melongo melihat alat sihir siaran langsung milik Reina. Coba kalian lihat reaksi para ksatria yang melongo melihat Arno menghancurkan golem semudah itu. Velgar sendiri mengakui ini berkat sihir Thor. Padahal dulu mereka harus bersusah payah melawannya bersama. Luna membenarkan ucapan itu. Masalahnya, posisi inti setiap golem selalu acak, jadi mereka harus menghantam banyak titik hanya untuk mencari kelemahannya. Pertahanan mereka tebal sekali dan kebal sihir, benar-benar menyebalkan. Tapi jangan salah, Thor itu monster dalam hal kendali sihir, dan Luna sangat mengakuinya. Tugas Thor sangat rumit, sampai penyihir istana pun pasti akan menyebutnya jenius. Reina merasa sangat bangga melihat semua orang akhirnya mengakui kehebatan gurunya. Secara mengejutkan Velgar mengaku jatuh cinta pada bakat Thor dan menginginkannya, membuat semua orang di sana shock berat. Mia sampai bingung sebelum ksatria itu menjelaskan ingin merekrutnya sebagai tutor tim. Sementara itu, Edmund memisahkan ksatria dan penyihir untuk mempercepat pencarian. Luna heran dengan strategi aneh itu dan merasa cemas karena tidak mengenali penyihir lawan. Reina kemudian membisikkan rahasia bahwa orang-orang itu bukan penyihir asli. Velgar pun penasaran setengah mati di dalam Dungel. Arno merasa aneh karena perjalanan mereka terlalu lancar. Belum ada monster tangguh yang menghadang jalan mereka, padahal Arno mengira Edmund akan bertindak agresif di turnamen ini. Namun anehnya mereka sama sekali belum berpapasan dengan satupun anggota tim lawan sejak tadi. Tepat saat mereka membicarakan hal itu, golem berbaju besi raksasa muncul, menghadang. Sontak saja keduanya langsung bersiap menghadapi pertarungan klimaks. Lawan kali ini kebal serangan fisik maupun sihir, membuat Thor bingung cara mengalahkannya. Beruntung Arno tahu posisi intinya ada di dada dan yakin menang dalam 10 menit. Begitu golem itu menyerang, Thor menyuruh muridnya mengalihkan perhatian monster tersebut sejenak. Thor menyadari pelindung sihir pada tubuh golem ini sangat tebal dan mustahil meleleh dengan mudah. Luna dan Reina benar-benar takjub melihat kelihayan tombak Arno. Velgar menjelaskan bahwa gaya bertarungnya memang seimbang antara kecepatan dan kekuatan, ditambah sihir sokongan dari Thor. Sang kapten kini benar-benar tidak tertandingi. Di sisi lain, Thor menyadari ukuran golem ini tidak wajar untuk wilayah tersebut. Saat monster itu mengangkat kakinya, karena terpancing Arno, sang guru mengambil kesempatan untuk membuatnya melayan. Berat banget. Tapi Thor tetap menahannya sekuat tenaga, sambil mengaktifkan penglihatan sihir demi mendeteksi titik koordinat inti musuh. Arno langsung menusuk titik lemah tersebut dengan tombaknya, namun gagal menembusnya. Thor pun melipat gandakan berat senjata sang murid, guna menambah daya hancur, hingga golem itu hancur berkeping-keping. Selesai dalam 3 menit. Thor langsung memuji mantan muridnya itu, karena berhasil menuntaskan duel dengan sangat cepat. Sekarang mereka bisa fokus menghancurkan jantung labirin. Sesaat kemudian, mereka berdua terlempar keluar dari labirin, dan Arno malah menindih Thor dengan baju sirah beratnya. Sambil mengeluh kesakitan, Thor mengajak untuk segera merapikan semua jarahan. Sambil beres-beres, mereka merasa heran mengapa Edmund dan timnya belum keluar juga. Tiba-tiba di tengah obrolan, muncul sosok asing yang langsung dikenali Thor sebagai salah satu penyihir lawan. Pria itu mengaku kabur dari Edmund karena muak dengan keputusan bodoh pemimpinnya. Namun Arno dengan sigap menyadari bahwa orang asing ini sebenarnya adalah seorang pembunuh bayaran. Kenyataan pahit itu mengejutkan Thor, sementara si pembunuh langsung membuang samaran dan menunjukkan wujud aslinya. Dia mengaku disewa khusus untuk menghabisi nyawa Arno secepat mungkin. Bikin emosi banget kan kelakuannya? Penonton pun langsung marah dan Velgar buru-buru membatalkan duel sepihak ini, agar mereka segera diselamatkan.
Namun Reina yakin sang kapten tidak akan kalah. Selama ada Thor bersamanya, Luna pun setuju. Membuat Velgar kagum melihat betapa besarnya kepercayaan mereka pada Thor. Sementara itu, Arno menyuruh Thor mundur tapi ditolak. Sebagai guru, dia tidak mungkin diam saja saat nyawa muridnya terancam bahaya. Bahkan si pembunuh gemetar merasakan aura mengerikan Thor. Tahu dia pasti kalah jika bertarung 1 lawan 1. Arno sadar musuhnya sengaja memancingnya ke area terbuka. Niat licik itu makin jelas saat segerombolan pembunuh lain bermunculan untuk membantu menyelesaikan tugas kotor ini. Thor cemas menghadapi jumlah musuh sebanyak itu, tapi Arno tetap tenang. Serangan serentak dari mereka justru menjadi kesempatan emas untuk membantai seluruh kelompok itu sekaligus. Strateginya sederhana. Arno menahan kroto-kroto itu, sementara Thor bertugas mengurus bos pembunuh. Penonton kembali dibuat kagum dengan ketenangan sang kapten dalam memimpin pertempuran. Reina juga menyadari kehebatan Thor dalam menyokong Arno. Meski hanya memakai mantra sederhana, durasi aktifnya yang luar biasa membuktikan keahliannya. Ini sudah cukup meyakinkan para ksatria lain bahwa sihir itu sangat berguna. Saat Arno sibuk membantai para bawahan, Thor mulai memikirkan langkah selanjutnya. Dia mencoba mengikat si bos pembunuh. Namun mantranya pecah seketika akibat ketahanan sihir lawan. Setelah memperkuat fisiknya, Thor menghunus pedang barunya untuk menebas musuh. Pria itu syok menyadari pedang tersebut terbuat dari besi Raja Iblis dan berteriak heran bagaimana hal itu bisa terjadi. Thor menjelaskan santai bahwa dia sudah lama meninggalkan jalan pedang demi fokus belajar sihir. Kejujuran itu membuat si pembunuh langsung mengenalinya dan memperkenalkan dirinya sebagai Kalman. Thor sempat bingung dengan sikap ramah mendadak itu, tapi dia melihat Kalman bersiap melancarkan jurus rahasia dengan cepat. Ia langsung menghantam wajah lawan menggunakan gagang pedang sebelum sempat bertindak. Melihat gurunya menang mudah, Arno bertepuk tangan gembira sementara Thor menghela napas lelah. Tiba-tiba Edmund muncul di sana berdalih ingin menolong karena mendengar Arno sedang dalam bahaya. Tapi pas dia sadar semuanya udah kalah, dia kesel banget karena rencananya gagal total. Terus, si ksatria usul buat habisi kaptennya. Sekarang mumpung dia lagi capak habis lawan para pembunuh bayaran. Edmund setuju sama ide itu, dan Arno langsung melompat ke medan tempur sambil menyeret Thor masuk ke tengah kekacauan itu. Pas kompetisi kelar, Kaisar langsung mendiskualifikasi Edmund dan kaget pas Velgar malah angkat bicara. Velgar bilang kekacauan itu terjadi cuma karena dendam pribadi dan minta Heinrich buat mengampuni Edmund saja. Setelah mikir sebentar, sang Kaisar setuju dan menyuruh mereka pergi buat merayakan kemenangan mereka di kompetisi itu. Thor dan Arno pergi minum-minum santai bareng yang lainnya. Si karakter utama akhirnya tahu kalau Velgar membela Edmund karena mereka butuh pengaruh keluarganya. Meskipun Arno kesal setengah mati, yang terpenting adalah mereka bisa mempertahankan ibu kota kerajaan saat situasi darurat nanti. Terus, dia bahas rumor tentang bangkitnya Raja Iblis, dan Rainer ingat kalau penyelidikan arena rahasia udah selesai. Mereka tahu Ayagi Bolt terlibat. Jadi hukuman massal buat kelompok itu gak bakal bisa dihindari lagi. Situasi makin runyam, dan si karakter utama cemas kalau antek musuh masih berkeliaran di luar sana. Tapi alih-alih lanjut bahas itu, Thor malah curhat kalau dia merasa kurang pede jadi guru sihir. Sontak saja para muridnya protes keras, menegaskan kalau mereka sangat mengagumi dan belajar banyak hal darinya. Velgar pun setuju sambil memuji pengalaman taktis Thor. Sementara Luna malah gregetan sendiri melihat betapa rendah hatinya penyihir itu. Mereka menghabiskan waktu lama buat memuji si karakter utama. Bikin dia malu-malu kucing, tapi tetap bersyukur di akhir makan malam. Setelah itu, semuanya jalan-jalan santai menyusuri jalanan malam biar pikiran rileks. Di sela jalan-jalan, Arno memanfaatkan kesempatan buat nanya pendapat Thor soal Reina. Si penyihir bilang kalau Reina itu cantik, baik, dan kuat. Tapi dia cuma menganggapnya sebagai murid yang hebat. Thor cuma pengen lihat dia bahagia. Mendengar hal itu, Reina memutuskan buat menerima kenyataan apa adanya. Setidaknya untuk sekarang. Gak lama kemudian, anggota kelompok yang lain berpamitan pergi, menyisakan dua penyihir itu berjalan berdua saja. Karakter utama kita bilang mereka harus balik ke istana juga, tapi malah tumbang karena ngantuk berat. Dia mimpi buruk yang sama lagi tentang hari saat melawan Raja Iblis waktu itu. Thor kehabisan mana karena maksain diri melindungi teman-temannya pakai perisai sihir. Daripada melihat teman-temannya terluka, dia memilih buat mengorbankan semua yang dia punya demi melindungi mereka.
Lagi pula, semua orang di sana adalah pahlawan penting dengan bakat luar biasa yang bisa mengubah masa depan dunia. Sedangkan Thor cuma penyihir biasa yang gampang digantikan siapa saja. Walau kematian terasa sangat menakutkan, setidaknya dia bisa mengorbankan nyawanya dengan rasa bangga yang luar biasa. Nah, pas momen krusial inilah keajaiban terjadi, mana tiba-tiba mengalir kembali ke tubuhnya, membuat Thor kebingungan setengah mati. Tanpa diduga, Alan malah menurunkan perisainya sendiri dan sengaja menerjang bahaya demi menyelamatkan semua orang. Detik itu juga, karakter utama kita meneriakkan nama sang pahlawan dengan sangat frustrasi, lalu terkejut melihat serangan dahsyat Raja Iblis tiba-tiba lenyap begitu saja. Kejadian mustahil itu dikenal luas sebagai mukjizat sang pahlawan. Kekalahan Gisbar membuat seluruh tim bersorak gembira, mengira mereka menang mutlak tanpa ada korban jiwa. Tapi harapan indah itu langsung sirna saat Thor tahu kalau cuma jasad Alan yang tersisa di medan perang. Sebagai bayaran atas musnahnya musuh terbesar umat manusia, dunia harus kehilangan pahlawan terbaiknya. Ibu kota kekaisaran menyambut para penyintas tanpa sorak-sorai, ketakutan melihat bagaimana mereka semua tenggelam dalam keputusasaan yang begitu mendalam. Sejak hari kelam itu, Thor gak pernah bisa lepas dari bayang-bayang trauma dan ketakutan. Begitu si karakter utama terbangun dari mimpi buruknya, dia kaget setengah mati karena kepalanya lagi bersandar mesra di paha Reina. Penyihir itu langsung minta maaf, tapi si asisten bilang santai aja sambil mengkhawatirkan mimpi buruk yang barusan dialaminya. Dia bahkan bercanda kalau Thor melamarnya pas tidur, cuma buat menutupi kenyataan kalau dia mendengar Thor memanggil nama Alan. Reina tahu betul kematian sang pahlawan meninggalkan luka batin yang sangat perih di hatinya, makanya dia pengen banget membantunya. Thor pun terkejut melihat langit subuh sudah terang, lalu memutuskan kalau ini waktunya mereka kembali ke istana. 10 tahun berlalu sejak kematian Alan, si karakter utama masih belum bisa memahami jalan pikirannya. Teman-teman sang pahlawan sempat menemukan sebuah buku harian milik Alan yang berisi penyesalan mendalam tentang betapa lemahnya tim mereka dulu. Gara-gara hal itu, Alan berniat mendepak Thor dari kelompok setelah mengalahkan Gisbar. Sejak saat itu pula, si karakter utama selalu bertanya-tanya tentang alasannya dan tidak pernah menemukan jawaban pasti di dalam dirinya sendiri. Tiba-tiba, Reina menunjuk ke arah langit pagi yang indah, membuyarkan semua pikiran suramnya. Seketika, penyihir itu menatapnya dan mengiyakan, mengaku kalau dia sempat melamun memikirkan sesuatu. Dia heran kenapa Reina mau berkorban sejauh ini demi membantunya. Si asisten langsung menjawab jujur kalau itu semua karena dia mencintainya. Walaupun Thor sudah tahu soal perasaan itu, dia pengen mendengar kembali kisah awal mula pertemuan pertama mereka dulu. Akhirnya, gadis itu pun mulai bercerita. Dia menganggap Thor sangat spesial karena selalu mengulurkan tangan kapanpun dia butuh bantuan. Reina belajar banyak hal dan bisa tersenyum lebar hari ini berkat Thor. Tapi sejak kepulangan sang protagonis setelah mengalahkan Gisbar, ada sesuatu yang hilang dari jiwanya. Sekarang, dia ingin membalas semua kebaikan itu dengan mendukung Thor sekuat tenaga. Kehilangan teman berharga akibat kelemahan diri sendiri adalah luka batin yang teramat perih. Thor tidak akan pernah bisa melupakan rasa bersalah itu seumur hidupnya. Itulah sebabnya dia bersumpah tidak akan membiarkan orang lain merasakan keputusasaan yang sama. Sang protagonis pun berterima kasih pada Reina, karena sekarang dia tahu apa tujuan hidupnya sambil menghentikan kebangkitan kembali sang Raja Iblis. Sementara itu, di Gunung Elb, sekelompok iblis baru saja mendengar kabar kalau Dungen Golem sudah berhasil ditaklukkan. Sadar kalau rencana jahat mereka telah bocor, mereka memutuskan buat mempercepat ritual kebangkitan Gisbar dengan cara apapun. Selama beberapa hari berikutnya, para murid sang protagonis terus berlatih sihir dengan giat. Velgar merasa sedih karena dia tertinggal jauh dibanding yang lain. Tapi Thor menasihatinya agar tidak terlalu membebani pikirannya sendiri secara berlebihan. Alih-alih menyiksa fisiknya, mereka sebaiknya berlatih pelan-pelan saja agar sihir bisa menyatu dengan gaya bertarung Velgar. Satria itu aslinya sudah sangat terampil, jadi dia cuma butuh sedikit sentuhan sihir buat melengkapi kekuatannya. Thor memberikan contoh situasi-situasi sulit di mana mengandalkan senjata saja tidak akan cukup untuk menang. Di momen kritis seperti itulah, mereka harus bisa beradaptasi agar tidak ada korban jiwa yang jatuh di medan perang nanti. Di sisi lain, Mia sukses bikin semua orang terpukau dengan menciptakan sebuah bola api yang membara. Luna bilang kalau gadis itu memang punya bakat alami yang luar biasa.
apalagi dia sudah berlatih jauh sebelum yang lain dan sangat tekun. Thor membenarkan hal itu, menjelaskan kalau mengumpulkan mana adalah proses panjang yang butuh kesabaran ekstra. Tak terasa sesi latihan pun berakhir, dan seluruh ksatria langsung mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para guru sihir baru atas bantuannya. Luna langsung mengomeli sang protagonis karena merasa kikuk saat menerima ucapan terima kasih itu, sebal melihat sifatnya yang kelewat rendah hati. Thor lalu beralasan kalau dia belum pernah punya murid sebanyak ini dan heran kenapa sihir pendukung sepi peminat. Mendengar hal itu, Mia menyahut kalau jenis sihir tersebut adalah yang paling sulit dipelajari dibanding jenis lainnya. Semua orang pun mengangguk setuju, menyisakan Thor yang langsung lesu dan patah semangat seketika melihat kenyataan pahit itu. Luna bergumam kalau Reina dan Arno mungkin cuma kasus langka karena bisa menguasainya secepat kilat. Tiba-tiba saja Arno datang memuji kelas tersebut, yang malah bikin hati Thor makin nyesek karena membenarkan kalau sihir pendukung itu emang sesulit itu. Tapi tunggu. Disinilah kejutan tak terduga muncul mengubah segalanya. Arno merasa gak enak terus merepotkan gurunya. Tetapi dia terpaksa meminta bantuan hingga akhirnya Thor diutus pergi menjalankan misi berbahaya ke Gunung Elb. Gunung itu dulunya merupakan markas di mana pasukan Gisbar memproduksi berbagai senjata sihir. Usai perang militer kekaisaran langsung merebut tempat tersebut. Sayangnya pertahanan mereka hancur total dan kalah telak pagi ini juga. Berita kekalahan ini dirahasiakan rapat-rapat oleh para elit demi mencegah kepanikan publik yang meluas. Kalau Arno yang turun tangan, itu bakal mengundang terlalu banyak perhatian mata. Makanya dia mengutus Thor. Sang penyihir pun memutuskan mengajak beberapa ksatria kepercayaan untuk membantunya. Velgar memperingatkan para rekrutan baru agar tidak main-main dalam misi kali ini, sementara Thor menyempatkan diri berterima kasih karena ksatria itu mau ikut serta. Luna pun cemberut karena merasa dicuekin, bikin si protagonis buru-buru bilang kalau dia juga senang Luna ikut. Tak lama, Mia nyeletuk kalau pemandangan ini langka banget, karena biasanya Reina selalu nempel di dekat Thor. Luna menimpali kalau si asisten kemungkinan lagi sibuk membantu Tuan Putri Istana atau semacamnya. Tapi anehnya, Thor sendiri malah gak tahu apa-apa tentang kabar itu. Membuatnya cemas jangan-jangan gadis itu sengaja menghindarinya. Tiba-tiba saja, teriakan Velgar memecah keheningan sambil menunjuk ke arah benteng kokor yang mulai terlihat di depan mata. Benteng itu berdiri di tebing yang sangat tinggi, dikelilingi oleh kawanan monster bersayap yang mengerikan. Kabarnya, militer diserang habis-habisan dari arah selatan, sementara pasukan kaisar mencoba menerobos masuk lewat sisi utara. Thor kurang tahu detailnya. Tapi kabarnya ada sekelompok petualang kuat yang terlibat. Akhirnya, mereka sadar kalau ketakutan terbesar sang protagonis bakal segera jadi nyata. Meski begitu, Thor sudah siap siaga menghentikan kebangkitan sang Raja Iblis demi melindungi keselamatan semuanya. Velgar benar-benar kagum melihat aura sang penyihir yang mendadak jadi sangat mengerikan saat dia mulai serius. Tapi tak lama kemudian, Luna langsung menggetok punggung si karakter utama biar dia tidak bertindak nekat sendirian. Hal itu membuat Thor teringat ucapan serupa dari seorang teman lamanya, dan dia pun mulai sedikit tenang. Tak lama, rombongan mereka akhirnya sampai di barisan tentara kaisar, lalu Thor menjelaskan maksud kedatangan mereka untuk membantu. Berhubung benteng itu sudah direbut oleh iblis, si karakter utama yakin monster-monster itu tidak cukup pintar memanfaatkan medan perang. Akhirnya, mereka semua sepakat untuk menyelesaikan masalah ini dengan langsung menyerang dari depan. Thor merasa sangat senang karena memiliki murid-murid hebat bersamanya, dan dia berkata akan tetap menjadi pendukung. Seperti biasa, barisan depan diisi oleh Thor dan Mia, di mana sang penyihir bertugas memulihkan stamina rekannya, sekaligus melindungi mereka kapan saja. Sementara barisan kedua akan menempatkan Luna sebagai penyerang dengan kawalan dua ksatria wanita di sisinya. Pada akhirnya, Velgar bertugas penuh menjaga barisan belakang kelompok mereka tepat saat pertempuran sengit ini dimulai. Thor meminta Luna fokus melumpuhkan para pemanah dan penyihir musuh tanpa perlu menghabisi mereka, hal yang sempat membuat sang penyihir kebingungan. Lalu, salah satu ksatria wanita menjelaskan bahwa para musuh lama-kelamaan akan menyerah karena kelelahan sendiri. Jadi, Luna memutuskan untuk menyapu bersih mereka semua sekaligus menggunakan sihir berskala besar. Sementara itu, anggota tim yang lain akan terus melindunginya dan memberikan bantuan sebanyak mungkin. Sihir gadis itu menciptakan ledakan raksasa yang luar biasa hebat,
membuat semua orang langsung berlindung di dalam penghalang milik Thor. Gila sih. Bahkan para ksatria kekaisaran sampai syok melihat kilatan cahaya di ufuk sana. Semua musuh langsung lenyap tersapu oleh serangan brutal Luna yang tanpa ampun itu. Setelah masalah ini beres, mereka bergegas menuju area lain yang sedang diserang. Dan tak lama kemudian, mereka berpapasan dengan 3 iblis yang mendekat lalu bersiap bertarung. Thor segera mengatur formasi tim kembali dan memutuskan untuk menghadapi musuh yang ada di posisi tengah sendirian. Melihat gurunya bertarung solo membuat Luna kesal, tapi dia tidak bisa melanggar perintah untuk membantunya. Akhirnya, mereka berpencar, siap bertarung. Karena para iblis menggunakan sihir bayangan, tameng mereka pun langsung diperkuat dengan kekuatan suci, agar bisa menahan serangan musuh selagi Luna merapal mantra sihir barunya. Di sisi lain, iblis yang diincar oleh Thor malah tertawa meremehkan di depannya. Menyadari makhluk itu sedang bersiap melancarkan serangan kuat, si karakter utama langsung bergerak maju dengan sangat cepat. Si iblis panik dan menembakkan rentetan peluru sihir. Tapi Thor dengan sangat mudah menghindari semuanya tanpa lecet sedikit pun, sadar bahwa dia menghadapi manusia yang tidak biasa. Makhluk itu mulai merasa bersemangat, tapi sebelum sempat menyerang lagi, sang penyihir mengejutkannya dengan sihir cahaya suci. Bagi si karakter utama, gerakan iblis itu terlalu lambat. Sangat lambat hingga pertarungan langsung selesai, sang penyihir menebas musuhnya dengan pedang hingga makhluk itu lenyap tak berbekas. Sementara itu, kerja sama tim yang lain berjalan sangat lancar hingga mereka berhasil mengalahkan iblis sisanya. Salah satu iblis bahkan sempat menyebut nama Dilfis sebelum tewas, namun sayangnya tidak ada ksatria yang menyadarinya. Alih-alih curiga, mereka semua malah merayakan kemenangan tanpa ada korban jiwa atau luka sedikit pun. Meski begitu, misi belum selesai, dan Thor segera mengingatkan bahwa mereka masih harus menerobos masuk ke markas musuh. Sesuai dugaan, mereka tidak menemui musuh lain di sepanjang jalan menuju benteng. Namun semuanya langsung dibuat syok saat menemukan sisa-sisa medan perang kuno, bau darah dan kematian tercium sangat menyengat, bersumber dari jasad berbagai macam monster yang membusuk di sana. Tiba-tiba, sesosok iblis terlempar jatuh. Setelah menerima tebasan fatal dari manusia terkuat di kekaisaran, rombongan Thor langsung terpaku keheranan. Penasaran siapa sebenarnya sosok hebat yang melakukan hal tersebut. Detik berikutnya, muncullah seorang pendekar pedang wanita cantik yang langsung membuat para gadis terpukau akan pesonanya. Thor dengan cepat mengenalinya sebagai Lena, dan anggota tim yang lain pun mulai mengingat siapa dia. Pendekar pedang wanita ini sudah menaklukkan 30 penjara bawah tanah tingkat S, mengalahkan ratusan monster sendirian, dan dikagumi seantero penjaga kerajaan. Menariknya, Lena ternyata merupakan salah satu mantan murid Thor juga. Usai mendengarkan penjelasan situasi di sana, Valgar meminta Lena untuk menyerahkan komando pertempuran kepada si karakter utama. Anehnya, Lena dan Thor malah berpura-pura saling tidak kenal, membuat sang penyihir kehilangan kesempatan menyapa dengan benar hingga suasananya menjadi sangat canggung. Singkat cerita, Lena tidak keberatan mengikuti perintah dan menanyakan rencana mereka selanjutnya. Namun tepat pada saat itu, pasukan bantuan musuh tiba-tiba datang membawa rombongan besar tentara iblis. Pemandangan itu mengejutkan semua orang, dan Thor langsung menyadari satu hal berbahaya. Kemungkinan besar, musuh sedang mengadakan ritual terlarang untuk memanggil iblis yang sangat kuat dari dalam bentang itu. Masalahnya, ritual itu butuh banyak tumbal manusia. Jadi Thor memutuskan bertarung sendirian. Nah, disinilah keras kepalanya mulai kumat. Luna jelas protes keras, tapi si karakter utama meyakinkan dia bisa mengatasinya. Sementara itu, anggota tim yang lain bertugas menghancurkan altar ritual untuk mengamankan situasi. Lena akhirnya memutuskan untuk ikut berjaga di sana, lalu Luna mengingatkan Thor agar berhati-hati, yang langsung diiyakan oleh sang penyihir. Tak lama kemudian, sesosok iblis mendekat sambil memuji nyali manusia yang bisa melangkah sejauh ini. Namun, si karakter utama tidak peduli dengan ocehan penjahat itu dan memilih langsung menghajarnya. Hingga dalam hitungan detik, belasan monster tumbang oleh pedang Lena. Selagi jalan dibersihkan, anggota tim yang lain segera berlari menerobos masuk ke dalam bentang. Salah satu iblis menyadari rencana pelarian manusia tersebut dan langsung memutuskan untuk menumbalkan nyawanya sendiri demi ritual. Meski si karakter utama mencoba menghabisi musuh sebanyak mungkin, beberapa dari mereka telanjur larut menjadi tumba. Di tengah kekacauan itu, Valgar buru-buru memperingatkan semua orang agar tidak menghirup kabut sihir yang beracun.
Miasma pada detik itu juga, Thor sadar mereka terlambat, sangat terlambat, melihat betapa besarnya skala ritual itu. Mustahil jika yang muncul hanya Raja Iblis tingkat es biasa. Bukan iblis biasa, naga bayanganlah yang akan muncul. Kini, Thor dan Lena bersiap menyambut ancaman itu. Si karakter utama merasa mustahil bisa mengalahkan naga sekaligus melindungi semua orang di waktu bersamaan. Tapi terus bertahan juga terlalu berisiko. Akhirnya, dia memutuskan strategi gila dengan bergantian menyerang lalu kabur. Meski sang penyihir ingin mengimbangi gerakan disit si pendekar pedang, gadis itu malah terkejut dengan keputusannya. Si karakter utama mengaku bersikap formal karena mengira Lena tidak mengingatnya lagi. Hal yang langsung membuat gadis itu jengkel. Mana mungkin dia bisa melupakan sosok mantan gurunya sendiri. Tepat saat itu, sang naga menyerang, namun berhasil ditahan oleh perisai suci Thor. Sementara Lena berkomentar bahwa sang guru sama sekali tidak berubah sejak pertemuan terakhir mereka 10 tahun lalu. Biar begitu, si pendekar pedang senang karena gurunya masih mengingat dirinya. Tentu saja itu hal wajar, karena dia adalah murid pertama sang karakter utama. Momen manis itu membuat Lena segera menyembunyikan rasa gembiranya dan kembali fokus bertarung. Sesaat, Thor sempat terkejut karena gaya bicara Lena